Halo guys, kembali lagi di channel Suka-Suka. Apa kabar sobatku semua? Semoga kalian makin sejahtera dan semakin kaya raya ya guys. Seperti wanita dalam drama Cina satu ini guys, kehidupannya terlihat begitu sempurna. Seorang penulis wanita yang mandiri, kaya raya, punya suami ganteng, seorang aktor yang sedang naik daun, baik hati, perhatian, penyayang, bahkan setelah pulang ke rumah dia melayani istrinya guys, yaitu masak-masak di dapur. Aduh, idaman setiap wanita banget ya. Drama Cina ini dibuka dengan cuplikan video drama perselingkuhan yang akan segera tayang di industri hiburan. Drama tersebut akan diperankan oleh Chang Soo-hong yang merupakan suami dari si penulis naskah drama itu sendiri, yaitu Suli guys. Mereka sedang melakukan wawancara berkaitan dengan drama tersebut, di mana suami istri saling memuji satu sama lainnya dalam setiap sesi pertanyaan. Setelah wawancara selesai, di ruang tunggu, Soo-hong digoda oleh Nana, pemeran wanita yang akan menjadi lawan mainnya guys. Wanita itu tergila-gila dengan Soo-hong, dia bahkan dengan sukarela menyodorkan tubuh indahnya. Tetapi belum sempat Nana beraksi, datanglah Suli, istri Soo-hong guys. Dengan tegas menampar Nana dan dengan kuasanya Suli pun mengganti lawan main Soo-hong. Nana tidak terima, tetapi tak berdaya juga untuk melawan guys. Setelah pasangan suami istri itu pulang ke rumah, Soo-hong yang menjadi idaman wanita segera menyiapkan masakan untuk makan malam. Mereka saling berbincang dan mengenang cinta mereka sampai berakhirlah mereka di atas kasur guys. Hei kamu, belum 18 tahun. Iya kamu, tutup mata ya. Di tengah malam saat Suli terbangun, dia melihat HP suaminya menyala karena pesan masuk. Tetapi baru saja mau didekati, HP suaminya mati kembali dan dia pun jadi melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, saat mereka sarapan, Suli pun menanyakan kepada Soo-hong tentang siapa yang menghubunginya di tengah malam begitu. Soo-hong dengan tersenyum menunjukkan isi chatnya kepada Suli, bahwa itu hanya Pak Wu yang mengiriminya pesan dengan kata-kata sayang aku rindu padamu. Suli sedikit menyindir kenapa Pak Wu memanggilnya dengan kata sayang, tetapi Soo-hong menjelaskan bahwa begitulah cara Pak Wu berbicara akrab dengannya guys. Sebelum ngantor, saat Suli sedang beberes, dia menemukan nota pembelian sepatu wanita berukuran 38 guys di kocek celana suaminya. Suli berpikir bahwa suaminya mau memberikan hadiah kepadanya. Tetapi setelah mengingat ukuran sepatunya yang berukuran 36, dia bingung sejenak. Dia berpikir mungkin suaminya salah memilih ukuran guys. Saat di kantor, Suli yang baru saja selesai melakukan casting dikunjungi suaminya dengan membawa seorang wanita bernama Cindy. Soo-hong menawarkan kepada Suli untuk mengcasting Cindy dan berkata bahwa Cindy adalah orang baru di perusahaan dan aktingnya cukup bagus. Suli melihat tingkah Cindy yang manja kepada Soo-hong, merasa aneh dan kebetulan sepatu yang dipakai Cindy mempunyai merek yang sama dengan nota pembelian suaminya. Dia pun terdiam sejenak kemudian mengiyakan untuk mengcasting Cindy beberapa hari lagi. Di waktu luang, Suli juga mengunjungi suaminya yang sedang bekerja. Di sana, Suli juga bertemu dengan manajer Soo-hong yang kebetulan memakai sepatu dengan merek yang sama dalam nota pembelian suaminya guys. Hal itu membuat Suli sedikit terganggu, tetapi dia kembali mengabaikannya. Suatu hari, Suli mendapat penghargaan atas karyanya di mana acara tersebut dipandu oleh sahabatnya sendiri, yaitu Chen Ying-ying. Setelah acara resmi selesai, Suli yang melihat Ying-ying dilecehkan oleh bosnya segera membantu sahabatnya untuk keluar dari kondisi yang tidak mengenakan itu guys. Kemudian, kedua sahabat itu bersenang-senang dengan makan malam bersama. Selesai mereka makan malam, Cheng Ying-ying dan Suli bertemu dengan istri Pak Wu atau Nyonya Wang yang sedang bersama dengan sutradara Chang. Di sana, Suli kemudian mengenalkan sahabatnya itu kepada mereka agar suatu hari sahabatnya bisa dapat peran dari mereka guys. Suli heran mengapa tumben Pak Wu atau suami dari Ibu Wang ini tidak ikut bersama mereka. Dia pun segera menanyakan hal itu kepada Ibu Wang, yang ternyata Pak Wu mengalami kecelakaan dan patah tulang, serta sedang beristirahat di rumah guys. Dari situ, Suli kembali curiga dengan suaminya, karena sebelumnya suaminya berkata bahwa Pak Wu kemarin mencarinya untuk mengajaknya minum bersama. Di perjalanan pulangnya, Suli masih memikirkan kebohongan suaminya dan menceritakan keresahannya kepada sahabatnya itu.
Ying berkata, itu karena penyakit profesi Suli penuh kecurigaan saja, dan mengatakan Su Heng hanya mencintainya. Mendengar jawaban sahabatnya membuat Suli merasa lega. Bahkan saat Ying turun dari mobil, Suli tersenyum melihat sepatu sahabatnya juga sama merek dengan nota pembelian suaminya. Di lain tempat, Su Heng kembali mendapat pesan dari kekasih gelapnya. Tertulis, aku rindu padamu. Setelah berpikir sejenak, Su Heng kemudian meminta supirnya untuk putar balik. Suli yang terlebih dahulu sampai di rumah menunggu kepulangan suaminya sambil menikmati anggur. Hatinya kembali gelisah karena keterlambatan suaminya. Saat suaminya tiba di rumah, dia mendapati hal aneh, yaitu kenapa parfum suaminya tercium baru disemprotkan dengan banyak. Su Heng pun beralasan bahwa itu untuk menghilangkan bau asap rokok saat rapat mendadak tadi. Suli kemudian dengan tegas menembak suaminya dengan pertanyaan apakah dia selingkuh dan kenapa berbohong tentang Pak Wu. Tak lama kemudian, telepon masuk dari Pak Wu dan Su Heng berusaha mematikan teleponnya guys. Tetapi Suli dengan tegas meminta suaminya untuk menerima telepon tersebut. Ternyata benar, itu suara Pak Wu yang berkata bahwa dia akan mengembalikan korek mahal Su Heng yang tertinggal saat pertemuan tadi. Telepon itu pun menjadi jawaban Su Heng atas pertanyaan Suli tentang kecurigaannya. Suli merasa bersalah karena menuduh Su Heng yang tidak-tidak. Dengan manja, dia pun meminta maaf kepada suaminya dan beralasan mungkin dia terlalu terbawa suasana saat menulis skenario. Hubungan mereka kembali mesra. Hingga suatu hari, Su Heng dan Suli mengadakan makan malam bersama dengan beberapa kenalan dekat di kediaman mereka. Di saat lagi sibuk-sibuknya menyiapkan makan malam, sahabat Suli, Ying meminta izin untuk pulang melihat keadaan rumahnya yang bocor. Suli secara refleks meminta suaminya Su Heng untuk mengantarkan sahabatnya melihat keadaan dan secepatnya kembali lagi guys. Su Heng yang sangat baik hati dan sigap mengantar Ying walaupun hujan cukup lebat. Saat Ying dan Su Heng telah sampai di apartemen lift, mereka saling berciuman dengan hot dan melanjutkan aksi tersebut dalam apartemen Ying serta di atas kasurnya. Nggak ada tuh yang namanya atap bocor guys. Ternyata Su Heng berselingkuh dengan sahabat istrinya Ying selama ini. Bahkan nota pembelian sepatu ukuran 38 tersebut adalah milik Ying yang sebelumnya telah diberikan Su Heng kepadanya. Tidak hanya itu guys, Pak Wu yang menelepon Su Heng sebelumnya adalah atas permintaan Su Heng sendiri untuk menutupi perselingkuhan mereka ini. Lanjut guys, setelah asai-asai di atas kasur Ying, mereka kembali makan malam bersama tanpa ada rasa bersalah dengan Suli guys. Di tengah-tengah acara makan malam mereka, Cindy meminta minuman bersoda kepada Suli karena dia tidak kuat minum alkohol. Di saat Suli pergi mengambil minuman, tiba-tiba ada pesan masuk yang tidak diketahui pengirimnya. Tertulis, Su Heng berselingkuh, selingkuhannya ada di meja makan. Pesan itu sungguh membuat Suli terkejut guys, sehingga membuatnya melamun sejenak tidak percaya, sambil melihat sekelilingnya dan menebak siapakah selingkuhan Su Heng. Di tengah malam, Suli bangun dan mencoba menelepon nomor yang mengiriminya pesan perselingkuhan tersebut. Tetapi nomor tersebut tidak bisa dihubungi guys. Keesokan harinya, Suli bertemu dengan Ying dan menceritakan keresahan hatinya. Ying penasaran dan bertanya bagaimana jika benar Su Heng berselingkuh dan menanyakan rencana Suli ke depannya. Tentu saja Suli berkata akan bercerai dan Ying pun tersenyum tipis. Tetapi Suli menegaskan dia akan membuat mereka membayar dengan harga yang menyakitkan dan membuat hidup mereka menderita. Ying yang mendengar hal itu cukup tegang. Tetapi tak lama kemudian ada seorang ibu-ibu yang menyiramnya dengan air karena perannya merebut suami orang di dalam drama. Ibu tersebut merasa peran Ying sungguh nyata dan menganggap Ying pasti adalah seorang selingkuhan. Ternyata feeling ibu ini benar ya guys. Kemudian Suli pergi ke kantor Su Heng dan melihat bahwa Su Heng sedang ada jadwal rapat hari ini. Tetapi sesampainya dia di sana, Suli bertemu dengan Ganggang, yaitu asisten Su Heng, dan ternyata rapat dibatalkan secara tiba-tiba. Suli pun bertanya di mana keberadaan suaminya tersebut kepada Ganggang, tetapi Ganggang juga tidak mengetahui keberadaan suaminya.
Ganggang pun kemudian berinisiatif menelpon Suheng, bosnya itu. Tetapi karena dia lupa nomor bosnya, dia pun meminta bantuan kepada istri bosnya Suli guys untuk mengecek nomor bosnya. Suli heran dan bertanya kenapa Ganggang tidak menyimpan nomor bosnya dengan nama jelas. Ganggang pun beralasan agar saat HP-nya hilang nomor bosnya tidak bocor guys. Suli pun menemukan nomor bosnya di HP Ganggang. Dan Ganggang pun berkata bahwa dia baru ingat kalau dia memberi spasi pada nama bosnya itu untuk membedakannya dengan yang lain. Suli langsung teringat dengan nama Pak U yang ada di ponsel suaminya ternyata berbeda. Pesan tengah malam Pak U dengan spasi, tetapi saat menerima telepon Pak U sebelumnya itu tanpa spasi guys. Suli sadar bahwa suaminya menipunya. Suli akhirnya meminta Ganggang untuk tidak memberitahukan kedatangannya ini kepada suaminya. Saat di rumah, Suli yang sudah tahu bahwa ada yang tidak benar dengan suaminya, dia kemudian duduk dan menunggu kepulangan suaminya. Saat suaminya sudah pulang dan sedang mandi, dia dengan cepat bergegas mengecek HP suaminya. Ternyata benar guys, kontak Pak U yang tersave di HP suaminya ada 2 guys. Satu dengan spasi dan satu tanpa spasi. Suli dengan cepat mengecek setiap pesan yang masuk dari selingkuhannya, yang semua isi pesannya membahas tentang urusan ranjang guys. Sehingga membuat Suli begitu terpukul dan merasa dibohongi oleh Suheng selama ini. Suami yang diidamkannya ternyata pengkhianat besar guys. Semua kenangan indah yang dilewatinya bersama suaminya dan janji-janji manis yang didengarnya selama ini hanya gombalan dan tipuan semata. Suli memilih untuk tegar dan menguatkan dirinya. Dia merias wajahnya dan mengambil pisau guys. Ya, pisau. Tetapi tidak untuk membunuh Suheng ya guys, melainkan membantunya memasak. Jangan salah sangka ya guys. Suli memilih untuk pura-pura tidak tahu kejadian ini dan bersikap seperti biasa. Dia ingin melihat siapakah selingkuhan suaminya itu guys. Seperti biasa, makan malam romantis dihidangkan Suheng. Suli merasa muak tetapi tetap melakukan hal itu guys. Sebelumnya, Suheng ternyata diam-diam telah menambahkan obat tidur ke dalam anggur Suli sehingga membuat Suli tertidur tergeletak di atas meja. Suheng pun menggendong Suli dan membaringkannya di atas tempat tidur. Bukannya tidur, Suli langsung membuka mata setelah Suheng pergi guys. Suli diam-diam telah memuntahkan anggur yang diminumnya sebelumnya. Karena Suli telah melihat ada bubuk yang belum cair di dalam gelas anggur tersebut. Dia juga telah mengetahui bahwa Suheng akan bertemu dengan selingkuhannya di malam hari ini guys. Suli dengan cepat membuntuti kepergian Suheng hingga sampailah Suli ke tempat ruang privat bar. Sebelum pintu tertutup, dia melihat di sana ada Pak U, manajer suaminya, bahkan sahabatnya sendiri, yaitu Yingying, berjalan menghampiri suaminya serta mencium bibir suaminya guys. Betapa terpukulnya Suli hingga tak sanggup berkata-kata antara percaya dan tidak percaya. Setelah pertemuan mereka selesai, Suheng dan Yingying berjalan terpisah menuju ke hotel. Suli yang dari tadi menunggu pun terus membuntuti mereka hingga dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri bahwa suaminya sudah menyambut Yingying, sahabatnya itu, di kamar hotel guys. Suli sungguh kecewa, dia tertawa sambil menangis secara bersamaan karena tak sanggup melihat kenyataan ini. Rasa ingin menggedor pintu dan ingin melampiaskan kekesalannya malah berujung melaporkan mereka ke polisi dengan alasan kegiatan prostitusi guys. Sehingga membuat acara goyang-goyang 2 pengkhianat itu berakhir dengan digerebek polisi guys. Kejadian penggerebekan dimanfaatkan Suli untuk menyimpan foto-foto perselingkuhan mereka. Polisi menginterogasi keduanya karena tidak ditemukannya bukti prostitusi melainkan hanya hubungan perselingkuhan. Mereka pun akhirnya dibebaskan. Dia pun pulang ke rumah tanpa merasa berdosa. Tentunya Suli sudah sampai di rumah dan pura-pura tertidur pulas. Keesokannya Suli berkonsultasi kepada pengacaranya untuk bercerai setelah mengetahui perselingkuhan mereka. Tetapi dia menundanya karena Suheng sudah tidak memiliki apapun. Bahkan biaya rumah tangga Suli yang menanggungnya. Jika dia bercerai sekarang, maka asetnya akan dibagi 2 dengan Suheng. Tentu saja Suli yang merasa telah dikhianati tidak mau hartanya jatuh ke tangan Suheng. Sehingga dia lebih memilih pelan-pelan memindahkan asetnya dan mulai merencanakan sesuatu. Kemudian Suli mendatangi Ganggang dan langsung menembaknya dengan berbagai pertanyaan.
Salah satu pertanyaan yang mengejutkan Ganggang adalah mengapa dia mengirim pesan dan mengingatkan Suli. Ganggang tentu terkejut dan refleks menjawab kenapa bisa Suli mengetahui bahwa itu adalah dirinya. Suli pun kemudian menjelaskan dari nama kontak yang dispasi dan tidak dispasi sampai saat ketidakhadirannya di acara makan malam tersebut guys. Suli sangat terharu dan berterima kasih kepada Ganggang. Ganggang menguatkan dan menghibur Suli atas apa yang dihadapinya saat ini. Mulai dari sini mereka pun menjadi dekat dan mulai menjadi sahabat guys. Suli memulai rencananya dengan memancing Suheng. Dia menanyakan bagaimana pendapatnya mengenai Ying Ying. Suheng pun pura-pura tidak terlalu mengenal Ying Ying, tetapi tetap merekomendasikannya untuk mencoba merekrutnya sebagai salah satu pemeran wanita guys. Suli menyetujuinya karena memang ini adalah salah satu rencananya, yaitu membuat mereka disorot media dan kemudian memberi mereka pelajaran. Ying Ying dengan pedenya mengikuti casting yang dimanfaatkan Suli untuk menamparnya berkali-kali dengan alasan menjadi lawan castingnya guys. Ying Ying pun tak berdaya saat menerima tamparan Suli, tetapi tidak sia-sia Ying Ying ditampar. Dia akhirnya bisa menjadi pemeran wanita mendampingi Suheng sebagai pasangan suami istri guys. Di suatu kesempatan Suheng tengah asik-asik bermain di ranjang Ying Ying, dan Suheng lupa membawa balon guys, sehingga Ying Ying memberikan balon yang sudah ditusuk-tusuk dengan jarum berharap dia bisa hamil guys. Suli sudah tahu mereka akan asik-asik bersama dan kemudian memberikan kejutan dengan memasang foto mereka saat di hotel yang terpasang di halaman berita dengan muka disensor. Hal itu sengaja dilakukan Suli untuk memeras Suheng dengan nomor yang tidak dikenal agar memberikan uang tebusan sebesar 5 juta yuan dalam waktu 24 jam. Jelas hal tersebut membuat Suheng dan Ying Ying kalang kabut, mengingat mereka tidak mempunyai uang sebanyak itu. Tentu saja Suli juga tahu bahwa mereka tidak mempunyai uang dan sudah mengetahui bahwa Suheng akan meminjam uang dengannya. Suli pun memberikan uang itu dengan senang hati guys, karena memang itu salah satu rencananya untuk memindahkan uangnya sendiri menjadi miliknya, sehingga saat cerai Suheng tidak mendapatkan bagian apapun. Saat hari H yang ditentukan, Suheng hendak menangkap pelaku yang mengancamnya, tetapi malah Suheng sendiri yang tertipu, di mana tasnya yang berisi uang telah ditukar dengan tas berisi potongan kertas, serta identitas mereka, Suheng dan Ying Ying, juga dibocorkan ke media. Hal itu membuat perusahaan yang menaungi Suheng mulai kalang kabut menutupi berita itu. Bahkan sutradara yang sedang mengontraknya mulai menuntut ganti rugi atas efek negatif berita itu guys. Masih belum selesai, Suli dengan sengaja live di salah satu media sosialnya dan pura-pura tidak mengetahui berita tentang suaminya sambil berceloteh tentang buku yang sedang dibacanya, apalagi buku tersebut merupakan hadiah dari suaminya guys. Hingga salah satu netizen memberitahukan berita tentang suaminya. Dia pun pura-pura terkejut dan menangis hingga membuat Suheng dan Ying Ying dimaki-maki oleh netizen guys. Manajer Suheng mendapatkan ide agar masalah mereka selesai. Satu-satunya yang bisa menolong adalah Suli. Jika Suli melakukan konferensi di depan media bahwa dia mempercayai suaminya dan suaminya tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, maka nama baik mereka akan tetap terjaga. Tak berselang lama, Suli pun sudah nongol guys di kantor dan menyetujui ide mereka dengan pura-pura bodoh mempercayai suami dan sahabatnya. Suheng begitu lega, tetapi tidak dengan Ying Ying yang merasa curiga dengan Suli, terutama karena selama ini Suli tidak pernah live satu kali pun di media sosialnya. Tetapi Suheng menenangkan Ying Ying agar masalah tidak membesar. Saat acara konferensi, Suli mengerjai Ying Ying sehingga Ying Ying mau tidak mau jadi berlutut di tengah acara tersebut. Di sisi lain, Ganggang dikerjai oleh Pak Wu, di mana Ganggang salah menulis kontrak. Pak Wu meminta Ganggang untuk menginap di hotel bersamanya jika ingin menandatangani ulang berkas kontrak yang baru. Tetapi Ganggang yang tidak hilang akal meminta bantuan Suli untuk memberitahu istri Pak Wu tentang perkara hotel tersebut. Pak Wu yang berharap bisa asoy-asoy dengan wanita muda, malah terkejut melihat sang istri yang telah duduk di kamar hotel guys. Berakhirlah Pak Wu dengan main kejar-kejaran dengan istrinya guys.
Lanjut guys, Suli yang sudah muak dan merasa jijik dengan tingkah romantis suaminya mulai mengeluh kepada Ganggang. Dan dari sana Ganggang merekomendasikan kepada Suli ada seorang guru yang membuka toko herbal serta meminta resep agar suaminya tidak terlalu bergairah. Sang guru memberikan obat meredakan panas dalam guys, dimana efek obat tersebut membuat ngantuk. Suli tidak habis akal memberikan obat itu kepada Suheng untuk diminum. Dengan alasan suaminya panas dalam karena tercium bau mulut guys. Dengan begitu, Suli terbebas dari hal yang tidak diinginkannya itu. Suheng yang berharap mendapatkan jatah malah berakhir dengan tidur awal guys. Suli pun kemudian menghabiskan waktunya dengan sahabat barunya. Dia membantu Ganggang untuk menghadapi Pak Wu yang akan dimintai tanda tangan di berkas barunya, yaitu dengan makeover penampilan Ganggang agar terlihat lebih tegas, dan tentu saja dengan ancaman balik dari Ganggang kepada Pak Wu membuat Pak Wu tak bisa berkata-kata lagi dan langsung menandatangani berkasnya. Keberhasilan itu mereka rayakan dengan makan malam bersama, di mana dalam makan malam tersebut mereka isi dengan sesi curhat-curhat guys. Ganggang merasa suaminya sudah semakin dingin dengannya, bahkan sehari-hari tidak berkomunikasi secara intim. Hal-hal tentang perayaan perusahaan suaminya saja dia tahu dari orang lain. Cukup sedih ya guys mendengar kehidupan rumah tangga Ganggang ini. Kita pindah ke scan berikutnya guys, di mana Ying Ying yang sedang masak-masak tiba-tiba merasa mual dan muntah di toilet. Wah, apakah Ying Ying berhasil atas tusuk-tusuk balon yang dilakukannya kemarin ya? Karena itu, Ying Ying pun nekat mencari Suheng, bahkan langsung ke kediaman Suli. Tepat saat Suheng pulang dari jogging, dia pun mendapatkan Ying Ying sudah berada di ruang tamu. Hal itu cukup membuat Suheng deg-degan karena takut ketahuan istrinya. Apalagi Ying Ying yang begitu agresif tidak pandai diam. Suli pun pulang dari belanjaannya dan dia tetap tenang walaupun harus makan bersama dengan para pengkhianat guys. Ying Ying berkata bahwa dia ingin membagikan kabar gembira kepada Suli dan Suheng dan mengatakan sebenarnya dia hamil guys. Suheng begitu terkejut, tetapi Suli tetap tenang, bahkan memberikan ucapan selamat kepada Ying Ying. Ying Ying yang tidak merasa bersalah sedikit pun meminta Suli untuk menjadi ibu angkat anaknya guys. Tentu saja Suli mengiyakannya dengan menahan rasa terkejutnya. Ying Ying yang merasa puas telah memberitakan kabar kehamilannya pun pamit pulang dengan alasan tidak enak badan. Suheng mengambil kesempatan itu untuk izin mengantar Ying Ying. Suli dengan santainya memperbolehkan. Berbeda dengan Suheng yang masih terkejut dan tidak siap menjadi ayah. Suheng mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Karena selama ini sebelum mereka asai-asai mereka selalu pakai balon guys. Ying Ying jelas meminta pertanggungjawaban Suheng dengan menceraikan Suli. Tetapi Suheng meminta sedikit waktu karena bercerai bukanlah masalah kecil. Kehamilan tersebut dipakai Ying Ying untuk mengikat Suheng agar Suheng senantiasa berada di dekatnya guys. Jika tidak, dia akan mengancam Suheng dengan memberitahukan Suli bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Suheng. Padahal Suli memang sudah tahu ya. Suheng yang merasa sedikit bersalah dengan Suli karena membatalkan janji mereka demi Ying Ying pun memberikan ATM-nya untuk dibelanjakan. Suli tentu tidak ragu melakukannya. Dia memakai ATM tersebut untuk makeover Ganggang sebelum Ganggang menghadiri acara pesta perusahaan suaminya. Ganggang yang didukung Suli untuk menghadiri acara tersebut terlihat cantik dan menawan, sungguh berbeda dari sebelumnya. Di saat Ganggang masuk ke dalam ruang pesta, semua mata tertuju padanya dan mengaguminya. Termasuk suaminya yang selama ini cuek mulai memperkenalkannya kepada rekan kerjanya. Bahkan tak luput dari itu suaminya memuji dan tersenyum kepada Ganggang. Tetapi sayang guys, hal itu tidak berlangsung lama. Di saat acara baru akan segera dimulai, suami Ganggang, Pak Shen, mendapatkan telepon bahwa investornya tiba-tiba tidak berinvestasi lagi. Hal itu membuatnya pusing karena sudah terlanjur mengadakan pesta. Ganggang yang mendengar ada masalah mendatangi Pak Shen dan mengingatkan bahwa rekan kerjanya sedang menunggunya untuk menyampaikan pesan dan kesan. Tetapi suaminya yang masih syok mendengar investasi yang gagal itu melampiaskan amarahnya kepada Ganggang dan tidak sengaja menampar pipi Ganggang.
Tanpa kata maaf, Pak Shen segera pergi meninggalkannya dan kemudian tanpa memperdulikannya menyampaikan kata pembuka untuk rekan kerjanya. Ganggang hanya bisa menahan rasa malu, tangisan, dan rasa sakit tamparan itu. Di sisi lain, Suli mengajak suaminya menghadiri pelelangan amal selebriti, di mana dalam acara itu sedang diadakan pelelangan berlian, yang ternyata itu adalah salah satu rencana Suli untuk memindahkan asetnya lagi, guys. Su Heng begitu terkejut mendengar bahwa dialah yang telah membeli berlian itu untuk Suli dengan harga yang mahal, padahal dia tidak pernah melakukannya. Suli pun memberitahukan bahwa dialah yang melakukannya demi kebaikan Su Heng untuk membuktikan bahwa skandal sebelumnya itu tidak benar, sehingga hubungan mereka terlihat tetap harmonis di publik, guys. Padahal Suli melakukannya agar aset berliannya ini tidak menjadi milik Su Heng, karena sudah dipublis bahwa berlian itu akan diberikan kepadanya, sehingga tidak bisa diklaim harta bersama saat perceraian. Lanjut, guys. Saat dua sahabat ini hangout, Ganggang dan Suli kebetulan melihat Ying sedang lewat dan sedang minum kopi, padahal dia sedang hamil. Suli tentunya sedikit curiga dan dengan cepat menghampiri Ying seolah-olah kebetulan melihatnya di jalan serta menawari akan mengantarnya pulang. Saat dalam perjalanan yang mereka isi dengan percakapan sindir-sindiran tentang pasangan mereka, membuat Suli kurang fokus sehingga di saat melewati lampu lalu lintas, Suli melakukan rem mendadak karena baru melihat lampu merah menyala hingga membuat mobil di belakangnya menabrak mobil bagian belakang Suli, guys. Kejadian itu pun membawa mereka menyinggahi rumah sakit, di mana Ying sempat diperiksa ketahuan tidak hamil, guys. Tepatnya dokter mengatakan itu di depan Su Heng dan Suli. Ying yang baru saja ketahuan merasa tidak enak kepada Su Heng, tetapi juga tidak bisa menjelaskannya. Rem mendadak itu ternyata salah satu rencana Suli, guys, untuk memastikan kehamilan Ying. Setelah kejadian itu, Su Heng mulai mengabaikan Ying dan lebih perhatian kepada Suli. Tidak hanya itu, guys, Suli yang hampir saja ditabrak oleh mobil dilindungi oleh Su Heng, sehingga membuat kaki Su Heng cedera dan terluka. Hal itu membuat Suli sedikit merasa bersalah kepada Su Heng karena Su Heng rela mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Padahal dia dengan sengaja mengajak Su Heng menemui kompetitor perusahaannya, yang kebetulan telah disetting Suli agar bos perusahaan Su Heng melihat pertemuan itu, serta akan memuat berita itu di media, guys. Karena merasa iba kepada Su Heng, Suli menunda untuk memuat berita itu. Suli berniat merawat Su Heng karena kejadian tersebut, tetapi Su Heng yang tahu bahwa istrinya sibuk berkata dia akan meminta asistennya untuk menjemputnya. Tapi bohong, guys. Su Heng yang awalnya jalan terpincang-pincang, tiba-tiba berjalan normal seperti biasanya. Semua yang dilakukannya itu adalah salah satu rencananya untuk mendapatkan kepercayaan Suli kembali, di mana dia dan Ying bekerja sama untuk melakukan aksi itu, karena sebelumnya Ying tak sengaja melihat Suli menemui pengacara. Dengan diam-diam Ying menggeledah kantor pengacara tersebut di saat sepi dan mulai menemukan berkas perceraian Suli. Ying sadar bahwa semua ini sudah direncanakan Suli untuk balas dendam setelah mengetahui perselingkuhan mereka, yaitu menghabisi karir mereka, termasuk mengajak Su Heng bertemu dengan kompetitor perusahaan yang menaungi mereka. Itulah yang diberitahukan Ying kepada Su Heng sehingga membuat mereka bersatu kembali, guys. Su Heng berencana untuk merebut berlian dan perhiasan Suli, kemudian mengakhiri hubungannya dengan Suli agar dia tidak keluar dengan tangan kosong. Su Heng memulai kembali aksinya di saat anniversary pernikahan mereka yang ke-3 tahun, di mana Su Heng mengajak Suli untuk makan malam bersama dan Su Heng memberikan kejutan berupa cincin dan mengenang kembali pernikahan mereka dengan sebuah cuplikan video kemesraan mereka di saat acara pernikahannya dahulu. Hal tersebut membuat Suli merasa agak tersentuh, tetapi juga curiga bahwa suaminya sudah mengetahui rencananya sehingga dia memutuskan untuk mengikuti sandiwara suaminya itu, guys. Diam-diam Su Heng mengintip password berangkas Suli dan kemudian mencuri semua perhiasan yang ada di berangkas tersebut bersama Ying. Kemudian membawa perhiasan itu untuk dijual. Bukannya mendapatkan uang yang banyak, Su Heng dan Ying malah dimarahi oleh tukang perhiasan, dituduh memalsukan semua perhiasan tersebut. Su Heng yang sudah menunggu Suli pulang ke rumah pun sudah tidak mau berakting lagi, guys.
Suheng jelas marah dan mempertanyakan semua yang telah Suli lakukan kepadanya. Tetapi Suli tidak peduli karena selama ini dia telah dikhianati oleh suami dan sahabatnya sendiri guys. Tidak hanya itu, Suli mengancam dan kekeh bahwa perhiasan yang Suheng curi adalah perhiasan asli dan meminta mereka untuk mengembalikannya. Jika tidak, dia akan melaporkan mereka ke polisi. Bahkan, media akan meliput dirinya sebagai suami yang berselingkuh serta mencuri perhiasan istrinya sendiri untuk selingkuhannya. Jelas, Suheng tak berdaya, ngamuk dan menghempaskan foto pernikahan mereka serta pergi dari rumah guys. Di sisi lain, sahabat baru Suli, Ganggang, menunggu suaminya keluar kantor karena mereka janjian akan makan malam bersama. Tapi ternyata bukan suaminya yang keluar, melainkan dia mendapatkan kabar dari karyawannya bahwa suaminya telah pergi dinas keluar kota serta sudah naik kereta cepat. Ganggang dengan malu hanya mengatakan bahwa dia lupa suaminya akan dinas hari ini. Dengan menahan malu yang kesekian kalinya, dia pergi sambil digosipi para karyawan atas tamparan yang diterima beberapa waktu yang lalu guys. Tidak hanya itu guys, bahkan saat suaminya pulang dari dinas, tidak ada satu kata maaf pun yang keluar dari mulut suaminya. Yang ada, Ganggang malah diomeli hanya karena memberi minum kepada tetangga lelaki yang membantunya membawa barang sampai ke apartemennya. Tetapi Ganggang tetap sabar. Tidak hanya itu guys, ujian kesabaran istri Pak Shen ini. Dia bahkan dibangunkan oleh suaminya di tengah tidur malamnya, hanya untuk mengantarkan sebuah berkas. Tetapi setelah sampai di klub, suaminya sedang minum-minum serta bersenang-senang. Bahkan berkas yang diminta suaminya itu tidak penting. Berkas tersebut hanya untuk memenangkan tantangan dari rekan kerja suaminya guys. Sungguh menyedihkan. Sekali lagi dia keluar dengan malu dan sedikit kesal. Tetapi rayuan mulut manis suaminya sungguh ampuh. Dan sekali lagi dia mencoba mengerti keadaan suaminya. Setelah Ganggang pulang, suaminya malah kembali bersenang-senang tanpa rasa bersalah. Keesokan harinya saat suaminya pulang, Ganggang diuji lagi dengan kecemburuan buta suaminya. Ganggang tidak sengaja menabrak tetangga lelaki yang telah menolongnya sebelumnya itu hingga makanan tetangganya itu jatuh. Suaminya Pak Shen bukannya menyapa dengan baik dan ikut meminta maaf, malah dengan ketus mengatakan hal yang kurang baik serta memaksa mengganti uang makanan tetangganya padahal tetangganya tidak mengharapkannya. Ganggang pun mulai tidak tahan akan sikap suaminya dan tuduhan yang tidak benar mengenai dirinya. Kembali ke Suli guys, dimana Suli yang sedang rapat tiba-tiba merasakan bagian perutnya tidak nyaman. Dia pun memeriksakan dirinya ke dokter dan ternyata mendapatkan dirinya sedang hamil 7 minggu guys. Kabar itu membuatnya sangat terkejut mengingat dia akan bercerai. Suheng yang sudah keluar dari rumah Suli dan tinggal dengan Ying mulai pontang-panting mencari uang, bahkan hanya untuk pemeran tambahan sekalipun diborong sama Suheng guys. Ganggang yang sedang menemani Suli hangout melaporkan keadaan Suheng itu kepada Suli. Tetapi Suli tidak memperdulikan Suheng lagi dan akan menceraikan serta ingin menjatuhkan reputasinya sampai dia tidak bisa bangkit. Suli juga meminta Ganggang menemaninya operasi pengguguran kandungan keesokannya. Sembari mengiyakan, Ganggang kaget karena mengetahui berarti Suli sedang hamil. Tetapi Ganggang tetap menghormati keputusan Suli jika mau menggugurkan kandungannya itu. Kemudian Ganggang mengambil sepatu tanpa hak dan memakaikannya kepada Suli sembari berkata, setidaknya masih ada 1 hari janin ini di dalam perutmu dan bisa memperlakukannya dengan baik. Suli pun menuruti perkataan sahabatnya. Keesokannya, hari yang ditunggu tiba di mana kedua sahabat itu pergi ke rumah sakit untuk melakukan operasi pengguguran kandungan Suli. Tetapi sayang, jadwal yang tercatat telah penuh sehingga pengguguran hanya bisa dilakukan minggu depan guys. Suli yang setelah melihat hasil USG-nya membuat dirinya kembali galau. Apalagi Suli bertemu anak kecil yang menggemaskan saat menunggu sahabatnya mengurus administrasi rumah sakit. Di sisi lain, Suheng yang mengemasi barang-barangnya yang masih tertinggal di rumah Suli menyempatkan diri masuk ke ruang kerja Suli untuk mengambil file tulisan Suli yang telah dikontrak oleh perusahaan film.
Hal ini dilakukan Suheng untuk mengancam Suli jika Suli tidak mau bercerai dengan baik dan berbagi asetnya bersama, maka dia akan membocorkan setiap naskah yang ditulisnya, sehingga setiap jerih payah Suli bertahun-tahun akan sia-sia, dan belum lagi Suli akan dikenai penalti yang tinggi. Tetapi hal itu diketahui oleh sahabat Suli, yaitu Ganggang, saat Suheng membahasnya dengan Yingying, sehingga Ganggang dengan cepat mengambil file tersebut di saat Suheng sedang syuting dan memberikannya kepada Suli. Tetapi setelah dibuka ternyata file itu kosong. Pembicaraan antara Suheng dan Yingying yang terdengar oleh Ganggang ternyata adalah sebuah jebakan untuk melawan Suli. Suheng memanfaatkan situasi Ganggang yang sedang mengambil file dan terekam kamera tersembunyi. Mereka mau membuat tuduhan bahwa Gangganglah yang membocorkan tentang bayaran pemeran utama yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan pemeran di perusahaan mereka bekerja. Jika bukti rekaman itu tersebar, maka tidak hanya kerjaan Ganggang yang akan hilang, tetapi dia harus membayar setiap denda yang besar. Tentu Suli tidak mau hal itu terjadi kepada sahabatnya, sehingga dia menyetujui setiap permintaan Suheng dan Yingying, di mana mereka meminta permintaan segudang dari Suli, guys. Ganggang yang mendengar permintaan segudang dari Yingying sangat marah dan keceplosan, mengatakan siapa yang akan mengganti kerugian Suli menggugurkan kandungannya. Hal itu mengejutkan mereka semua, terutama Suheng selaku ayah dari anak tersebut. Suli pun menyetujui setiap permintaan mereka, sekaligus menegaskan bahwa dia tidak mau memperpanjang masalah ini dan akan menjadikan Ganggang asistennya. Suheng yang sepulang dari pertemuannya dengan Suli terus melamun dan memikirkan janin dalam kandungan Suli. Hal itu dilihat oleh Yingying. Dia takut Suheng akan kembali kepada Suli mengingat Suli yang sedang mengandung anak Suheng. Tentu hal itu tidak diharapkan oleh Yingying. Di sisi lain, Ganggang baru saja pulang ke rumahnya disambut oleh suaminya yang sedang mabuk, guys. Dimana Ganggang yang masih tidak ingin berbicara dengan suaminya oleh karena masalah mereka sebelumnya, dituduh kembali oleh suaminya hamil dengan tetangga lelaki mereka saat suaminya menemukan kwitansi pembayaran USG yang sebenarnya kepunyaan Suli. Belum sempat Ganggang menjelaskan, Pak Shen sudah pergi mencari tetangga lelaki mereka yang telah membantu Ganggang sebelumnya. Dia menggedor-gedor pintu dan teriak-teriak seperti orang gila, guys. Tetapi untungnya hal baik terjadi saat tetangganya membuka pintu, membuat Pak Shen kejedot pintu dan pingsan, guys. Saat Pak Shen bangun keesokan harinya, Ganggang menyodorkan surat cerai yang sudah ditandatanganinya dan telah menyiapkan kopernya siap pergi meninggalkan Pak Shen. Tetapi memang dasar Pak Shen suka mengomel, membuat Ganggang sampai bersumpah bahwa dia tidak pernah berselingkuh dan baru percaya setelah melihat bahwa hasil USG itu milik Suli. Bukannya meminta maaf, malah menyuruh Ganggang membuat sarapan dan tidak ribut lagi. Tetapi tekad Ganggang sudah bulat ingin bercerai. Karena kejadian kemarin dia benar-benar sadar tidak hanya tidak dihargai sebagai istri, dia hanya dijadikan pembantu, sering dipermalukan, bahkan sekarang harus dituduh yang tidak-tidak oleh suaminya, guys. Baginya sudah waktunya mengakhiri pernikahan yang tidak berarti ini. Pak Shen yang harga dirinya sangat tinggi tentu mengiyakan permintaan istrinya untuk bercerai dan sembari berkata kepada istrinya agar jangan menyesal suatu hari nanti. Kemudian menandatangani surat cerai tersebut dan memilih untuk pergi dari rumah dan menyuruh Ganggang yang tinggal di rumah saja. Setelah kepergian suaminya, Ganggang pun menangis terseduh-seduh, guys. Kembali lagi guys ke Suheng, di mana dirinya yang masih galau didesak oleh manajernya dan Yingying untuk membicarakan masalah anak yang ada di perut Suli, agar suatu hari anak itu tidak mencoreng nama baiknya kelak atau dimanfaatkan oleh Suli untuk menjatuhkannya. Suheng yang masih belum bersemangat pun hanya mengiyakan kemauan mereka dan mendatangi Suli ke rumahnya. Di sana, tiba-tiba Suheng yang gak tahu salah minum obat apa meminta maaf kepada Suli dan ingin berbaikan menjadi suami dan ayah yang baik bagi istri dan anaknya kelak. Ia bahkan sampai berlutut, guys. Suli yang mendengar hal itu memberikan syarat jika ingin berbaikan dengannya. Tentu Suheng senang mendengarnya dan berkata akan mengabulkannya. Suli pun memberitahukan bahwa syarat pertamanya yaitu dia ingin bercerai terlebih dahulu baru menikah kembali.
Sebelum menikah kembali, dia ingin membuat surat perjanjian pranikah sehingga harta yang dibawa oleh Suhang saat cerai akan menjadi miliknya kelak. Yang kedua, Suli tidak mau mengurus pekerjaan suaminya kelak dan Suhang tidak boleh memakai nama Suli untuk menerima pekerjaan. Suhang tak sanggup berkata-kata mendengar persyaratan Suli dan pergi meninggalkannya. Sedangkan Yingying sangat senang mendengar kabar dari Suhang bahwa Suli pasti akan menggugurkan kandungannya itu. Kembali ke Skeng Ganggang yang masih galau guys. Dia pergi ke bar dan minum-minum. Bukannya mendapat ketenangan, Ganggang malah diganggu oleh lelaki hidung belang yang mencoba melecehkannya. Secara refleks, Ganggang menendang anu lelaki itu guys. Dan berakhirlah Ganggang di kantor polisi. Untunglah Suli bergegas menyelamatkan Ganggang di kantor polisi dan membawa Ganggang pulang ke rumahnya. Di hari operasi pengguguran kandungan Suli, Yingying mengajak Suheng ke rumah sakit untuk memastikan Suli melakukan operasi tersebut. Suli dan Ganggang yang sedang menunggu panggilan operasi dikejutkan dengan pasien darurat operasi melahirkan yang kekurangan darah. Suli dan Ganggang kebetulan mempunyai golongan darah yang sama. Tetapi karena Suli sedang hamil, maka yang diterima untuk donor adalah Ganggang. Operasi pasien tersebut pun berjalan lancar. Ibu dan anak keduanya selamat. Suli yang melihat kejadian itu sungguh tersentuh hingga membuatnya memutuskan untuk mempertahankan janinnya dan ingin melahirkan serta membesarkan anaknya guys. Tentu hal itu sangat didukung oleh Ganggang sahabatnya, tetapi tidak dengan Yingying. Yingying yang telah membuntuti mereka kemudian memarahi Suli, menagih janji Suli untuk menggugurkan anak tersebut. Suli tidak memperdulikan Yingying, baginya anaknya adalah miliknya dan tidak berkaitan dengan siapapun. Kemudian dia beranjak pergi meninggalkan Yingying yang kesal. Sedangkan Suheng hanya terdiam guys. Suli yang baru saja memutuskan untuk melahirkan anaknya langsung sibuk dari membuat rencana masa kehamilan, berbelanja kebutuhan bayi, bahkan sekolah untuk anaknya sudah dipilihkan. Suli tampak bahagia dan antusias menantikan kelahiran anaknya guys. Begitupun dengan Ganggang yang selalu menemani sahabatnya itu. Suli yang sedang berbahagia dan menantikan kelahiran anaknya mengajak Ganggang berkencan dan bersenang-senang guys. Ganggang yang sedang bersiap-siap sebelum berkencan dengan Suli kedatangan tamu, yang ternyata tamunya adalah Pak Shen, suaminya sendiri yang akan segera bercerai guys. Saat itu Pak Shen yang beralasan akan mengambil barang yang tertinggal melihat rumahnya sudah berubah, bahkan foto pernikahan mereka sudah tidak terpajang. Istrinya Ganggang pun sudah berubah, tidak lagi menurutinya dan bisa bersikap tegas kepadanya. Setelah itu, Ganggang pun pergi bersenang-senang bersama Suli yang telah menjemputnya hingga larut malam. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, mengobrol dan melampiaskan kekesalan mereka masing-masing. Saat pulang, Suli mengantarkan Ganggang yang sedang mabuk dan tak disangka Pak Shen sedang menunggu Ganggang pulang. Ganggang yang masih dalam pengaruh alkohol saat melihat Pak Shen di sana, dia dengan berani mengomeli, melampiaskan amarahnya dan memukul Pak Shen serta dengan tegas mengusirnya. Di sisi lain, keadaan Suheng kurang baik. Suatu malam, dia pulang dengan keadaan mabuk yang disambut oleh Yingying. Di mana saat mabuk, Suheng mengigau tentang istrinya yaitu Suli. Hal itu membuat Yingying kesal dan merasa cemburu sehingga dengan inisiatifnya sendiri, dia menghubungi Suli keesokannya untuk bertemu. Saat bertemu, ternyata Yingying mengatasnamakan Suheng memberi Suli brosur dan berkata bahwa Suheng telah memesan dokter terbaik dan rumah sakit untuk Suli agar melakukan aborsi guys. Suli tidak mempedulikan Yingying dan mulai beranjak pergi. Yingying pun kesal melihat sikap Suli dan mempertanyakan tujuan Suli mempertahankan anaknya. Suli pun mengerti, ternyata Yingying takut Suheng akan berbaikan dengannya karena anak ini. Dia pun menyindir Yingying yang sempat hamil bohongan, sedangkan dirinya hamil benaran guys. Mendengar hal itu, Yingying pun sungguh kesal dan marah sampai tak bisa berkata-kata dan berniat mencelakai Suli dengan mendorongnya. Tetapi Suli menoleh serta terkejut melihat Yingying yang akan mendorong dirinya, membuatnya mengalami kecelakaan, di mana Suli pun jatuh terguling-guling di tangga, walaupun tangan Yingying belum sempat mengenainya. Kecelakaan itu sangat mengejutkan Ganggang dan membuatnya segera menyusul Suli ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Suli masih dioperasi dan belum sadarkan diri guys. Ganggang sungguh sangat sedih melihat keadaan Suli. Bahkan dia setia menunggu hingga Suli siuman.
Saat Suli bangun, yang diingatnya hanyalah anak dalam kandungannya. Suli bertanya, apakah anaknya baik-baik saja? Ganggang yang menahan tangisnya segera mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Suli untuk istirahat, jangan memikirkan hal apapun hingga ia pulih. Tetapi Suli tetap terus menanyakan keadaan anaknya, hingga Ganggang tak sanggup menjawab dan hanya bisa menangis. Dari sana, Suli pun mengerti bahwa anaknya tak terselamatkan. Tangisnya pun pecah dalam duka yang mendalam bersama Ganggang. Di sisi lain, Suheng masih tidak mengetahui apapun tentang Suli. Sedangkan Ying tentu moodnya bagus mengingat keinginannya agar Suli aborsi terkabulkan. Beberapa hari kemudian, Suli yang telah pulang dari rumah sakit langsung memasuki kamar anaknya yang telah disiapkannya sebelumnya. Di sana, dia meratap dan menangis. Semua barang yang telah dia siapkan untuk menyambut kelahiran anaknya menjadi sia-sia. Kesedihannya yang mendalam dilampiaskannya dengan pembalasan dendam. Tidak berselang lama, Suli langsung mendatangi manajer Suheng dan meminta bantuan untuk menjatuhkan Suheng, guys. Manajer Suheng menolak hal itu, tetapi Suli mengancamnya agar tetap melakukan permintaannya karena telah mempunyai bukti korupsi. Daripada kehilangan pekerjaan, manajer terpaksa menyetujui apa yang Suli mau, guys. Tak berselang lama, Suheng yang sudah bersiap-siap syuting, tiba-tiba saja syuting dibubarkan oleh sutradara. Bahkan rekening yang seharusnya sudah terisi malah menjadi kosong. Dia pun segera ke kantor dan mencari atasannya. Ternyata tidak hanya syuting yang dibatalkan, agendanya ke depan sudah dibatalkan. Bahkan kontraknya tidak diperpanjang lagi, guys. Manajernya menjelaskan kalau Pak Li selaku direktur perusahaan telah mengetahui perbuatannya yang telah membocorkan bayaran Pak Lu yang sebelumnya Suheng tuduhkan pada Ganggang. Hal itu membuat Suheng marah dan merasa ditinggalkan, padahal selama ini dia begitu setia kepada perusahaan dan telah menjadi tulang punggung perusahaan. Mendengar perkataan Suheng, direktur pun ikut marah bahwa memang Suheng bekerja keras, tetapi sumber daya itu semua dari Suli, dan sekarang mereka mau bercerai. Belum lagi skandal perselingkuhannya, kapanpun bisa meledak di publik. Apalagi direktur telah melihat Suheng bertemu dengan perusahaan lain. Direktur pun berkata, tidak mungkin kalau itu hanya sekedar minum teh dengan mereka. Suheng pun pergi dengan marah. Saat manajernya keluar dari kantor, Suheng segera mendatanginya dan menanyakan maksud perbuatan manajernya itu. Manajernya pun mengaku bahwa dia tidak mungkin mengadukan Suheng pada perusahaan kalau bukan karena ancaman Suli. Suheng yang mendengar hal itu mendatangi Suli tepat di hari Suli akan segera membawakan seminarnya. Sebelum acara dimulai, Suheng menanyakan mengapa Suli setega itu kepadanya, padahal mereka sudah sepakat untuk bercerai baik-baik. Suheng mempertanyakan kepada Suli mau bagaimana membuat Suli bisa berhenti untuk menjatuhkan hidupnya. Suli pun masih dikuasai amarah karena kehilangan anaknya. Dia pun menjawab Suheng dengan berbisik. Sehingga Suheng merasa kesal dan mencekram lengan Suli dengan kuat sambil menyuruhnya untuk menjelaskan kepada Pak Li, direktur perusahaan, bahwa semua yang terjadi adalah ulahnya. Tetapi Suli tetap tidak peduli, bahkan menghina Suheng lemah dan hanya bergantung kepadanya, dan berkata seekor anjing pun tahu menggoyangkan ekor di hadapan majikannya, sedangkan Suheng hanya tahu menggonggong. Perkataan Suli tersebut membuat Suheng marah dan mendorong Suli dengan kuat hingga Suli tersantuk meja dan terpental, yang mengakibatkan kepala Suli terluka dan berdarah, guys. Suli yang masih sadar melihat ekspresi Suheng sambil tersenyum sinis. Diiringi tirai panggung seminar terbuka, di mana di sana sudah banyak orang yang hadir sambil memotret mereka berdua, guys. Suli pun meminta seseorang untuk lapor polisi, sedangkan Suheng tentu sangat terkejut melihat orang-orang yang sedang memotretnya, sehingga berita itu pun viral. Saat dilakukannya mediasi di kantor polisi antara Suli dan Suheng, di mana Suheng meminta dilepaskan tetapi Suli mau Suheng mendapatkan hukuman seberat-beratnya dan akan membuat berita tentang aktor terkenal memukul istrinya bahkan selingkuh. Suheng yang tak berdaya hanya mengatakan Suli wanita yang jahat dan tidak akan melepaskan Suli. Di sisi lain, Ganggang yang sedang bersih-bersih kedatangan tamu tak diundang lagi, guys, yaitu Pak Shen yang beralasan ingin mengambil barangnya lagi, padahal sebenarnya ia ingin balikan dengan Ganggang, guys. Awalnya Ganggang tegas menolaknya, tetapi Pak Shen menyelamatkan Ganggang dari timpaan vas bunga yang akhirnya menimpai Pak Shen
tepat di kepalanya. Hal itu cukup membuat Ganggang merasa iba kepada Pak Shen. Jelas Pak Shen mengambil kesempatan itu untuk merayu Ganggang dan memohon maaf agar dia bisa tinggal bersama Ganggang lagi. Entahlah karena Ganggang yang masih cinta atau baik hati, dia pun memaafkan Pak Shen dengan mudahnya. Keesokannya, Suli yang baru keluar dari apartemen sudah ditunggui para reporter dan langsung diwawancarai dengan banyak pertanyaan yang berhubungan dengan Suheng dan masalah rumah tangganya serta selingkuhan suaminya, yaitu sahabatnya sendiri. Suli menjawab dengan akting yang sangat sedih sambil mengumumkan Suheng akan melepaskan semua miliknya untuk menebus kesalahannya kepada Suli. Wawancara itu jelas menguntungkan Suli dan menyudutkan Suheng dan Ying. Bahkan direktur perusahaan juga sudah mengumumkan telah memutus kontrak dengan Suheng, sedangkan Ying disikat oleh netizen habis-habisan. Bahkan di daerah apartemen Ying sudah ditunggu oleh banyak wartawan yang ingin mewawancarainya. Tidak hanya itu, dia bahkan diusir oleh pemilik rumah dan diomeli habis-habisan. Bahkan saat masuk restoran, orang-orang yang melihat dan mengenalinya menghujat serta mengerjainya sehingga dia menangis terseduh-seduh di toilet, guys. Ying kemudian mengunjungi Suheng. Di sana Suheng meminta Ying mencari Pak Wu untuk membantunya. Tetapi Pak Wu keluar negeri serta Pak Chang juga tidak bisa ditemui. Ying yang sudah tidak tahan dengan perlakuan orang-orang kepadanya juga meminta putus kepada Suheng. Suheng memohon kepada Ying agar tidak meninggalkannya. Tetapi Ying pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian pemilik rumah sewaan Ying datang mencarinya. Dia menemukan Ying sedang terendam di bathtub dalam keadaan pingsan dan tangannya yang sudah berdarah menetes ke lantai beserta pisau yang tergeletak di dekatnya. Di sisi lain, Ganggang yang baru berbaikan dengan suaminya seperti sedang bulan madu di mana pagi-pagi suaminya sudah memberinya bunga dan mengajaknya makan malam romantis, guys. Saat bekerja, Ganggang tiba-tiba berlari ke ruang kerja Suli memberitahukan bahwa Ying membawa para reporter ke kantornya. Ying berniat membalas Suli atas wawancara sebelumnya yang menyinggung dirinya. Ying berkata kepada reporter bahwa Suheng adalah penipu dan berlutut di hadapan Suli meminta maaf, berkata bahwa dia sudah menyesal sampai berniat ingin mati sambil menunjukkan tangannya yang sudah diperban, guys. Suli yang tidak mudah tertipu mempertanyakan tangan yang nadinya bisa dipotong bisakah sefleksibel itu sambil membuka paksa perban tangan Ying dan ternyata hanya goresan yang tipis, bahkan tak ada jahitan luka di tangan Ying. Suli pun memarahi Ying. Kemudian Suli beranjak pergi sedangkan Ying tidak bisa menjawab pertanyaan reporter tentang luka palsunya. Balik lagi ke Ganggang, guys. Baru saja pulang kerja, Ganggang mendapati suaminya sedang dikeroyok oleh sekelompok pria tak dikenal sambil menanyakan uang di parkiran apartemennya. Ganggang yang melihat hal tersebut kemudian membunyikan alarm motor orang lain dan berkata kepada para pengeroyok bahwa dia telah lapor polisi, sehingga membuat para pengeroyok itu pergi sambil mengancam suaminya jika dalam 3 hari belum bayar mereka akan membunuh Pak Shen. Ganggang pun memapa suaminya sampai di rumah dan meminta penjelasan suaminya. Pak Shen berkata bahwa rekan kerjanya Peter adalah penipu. Peter menginvestasikan semua uangnya, bahkan meminjam uang dari rentenir memakai namanya sebesar 5 juta yuan. Ganggang sangat terkejut mendengar utang tersebut dan menyimpulkan bahwa Pak Shen kembali kepadanya hanyalah untuk menghindari hutang. Pak Shen berkata tidak begitu. Ganggang marah dan pergi meninggalkan Pak Shen begitu saja. Walaupun babak belur, Pak Shen menyiapkan makan malam walaupun Ganggang tidak memakannya dan membiarkan makanan tersebut tergeletak di atas meja sehingga terlihat oleh Ganggang saat keluar kamar dan mendengar percakapan suaminya yang sedang menelepon teman-temannya untuk meminjam uang di depan apartemennya. Hal itu pun membuat Ganggang tidak bisa tidur karena mengingat suaminya yang sempat menyelamatkannya dari tertimpa vas bunga hingga perlakuan manisnya akhir-akhir ini. Keesokan harinya saat keluar kamar, Ganggang melihat suaminya tertidur di sofa kedinginan. Dia pun menyelimuti suaminya. Hal itu membuat suaminya terbangun dan Ganggang langsung memberikan kartu ATM hasil tabungannya selama ini, menyuruh suaminya membayar hutang sisanya akan dicari lagi. Pak Shen segera mengambil ATM tersebut sambil berterima kasih dan langsung memeluk Ganggang. Di scan berikutnya, guys, Suli mulai mengemasi semua barang-barang yang disiapkannya dahulu untuk anaknya.
Dia sangat menyesali yang terjadi, tetapi berpikir mungkin memang mereka tidak berjodoh dan berharap anaknya baik-baik di dunia lain. Suli memilih untuk maju dan tidak berlarut-larut dalam duka ini. Suatu hari, Suli mengurus kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan yang dipimpin Pak Chen bersama Ganggang. Saat Suli dan Pak Chen selesai membicarakan kerjasama proyek mereka, tiba-tiba saja Pak Chen mengatakan bahwa dia mempunyai perasaan istimewa dengan Ganggang, asistennya, sekaligus sahabat Suli itu. Pak Chen meminta Suli agar bisa membiarkannya dengan Ganggang berkomunikasi lebih lanjut. Suli tegas menolak hal itu, bahkan langsung membatalkan kerjasamanya dengan perusahaan Pak Chen dan meninggalkan ruangan Pak Chen, kemudian mengajak Ganggang untuk pergi dari sana. Tetapi HP Suli yang tertinggal sehabis digunakan oleh Ganggang membuat Ganggang berlari kembali ke kantor Pak Chen untuk mengambilnya. Kebetulan Pak Chen keluar dari ruangannya berpapasan dengan Ganggang. Di sana Ganggang bertanya kepada Pak Chen, bisakah mempertimbangkan kontrak tadi karena Suli sudah banyak persiapan ingin bekerja sama dengan perusahaan ini. Tetapi Pak Chen malah memfitnah Suli, mengatakan hal yang tidak Suli katakan untuk memprovokasi Ganggang. Pak Chen berkata ia ingin menjadikan Ganggang ketua administratif di perusahaannya, tetapi Suli menjawab bahwa kemampuan Ganggang sangat terbatas, hanya bisa melakukan tugas asisten. Itulah isi fitnahan Pak Chen tentang Suli. Karena itu, dia tidak mau bekerja sama. Dia menyuruh Ganggang untuk menilai sendiri baik buruknya. Setelah itu, Ganggang yang sudah pulang ke rumah mendapat kejutan dari suaminya karena hari ini adalah anniversary pernikahan mereka. Suaminya Pak Chen memberikan hadiah cincin dan langsung memakaikannya kepada Ganggang. Ganggang tentu merasa terharu karena dia sendiri lupa hari ini adalah anniversary pernikahan mereka. Pak Chen berkata utangnya terlalu banyak dan Ganggang sudah memberikan tabungannya semua kepadanya. Seharusnya dia mencari solusinya sendiri, tidak ingin menyusahkan Ganggang lagi dan lebih baik bercerai saja. Ganggang yang sedang terlena dalam keromantisan Pak Chen jelas tidak akan membiarkan suaminya dalam kesulitan sehingga menawarkan solusi. Akan meminjam uang dengan Suli karena hubungannya dengan Suli begitu dekat. Ganggang yakin Suli akan membantunya. Pak Chen pun memeluk Ganggang. Hari berikutnya, Ganggang menemani Suli treatment. Di sana, Ganggang juga ikut dipijat bersamaan dengan Suli. Suli yang melihat Ganggang begitu gelisah, menanyakan apakah Ganggang punya masalah. Ganggang pun langsung mengutarakan niatnya yang ingin meminjam uang kepada Suli. Suli sontak bertanya apa yang terjadi kepada Ganggang. Ganggang pun menceritakan tentang suaminya itu. Suli yang mendengar hal itu menyimpulkan Pak Chen menipu Ganggang. Sebenarnya, Suli tidak setuju Ganggang berbaikan dengan suaminya. Bagi Suli, Pak Chen tidak bisa dipercaya. Ganggang pun menjelaskan kepada Suli bahwa suaminya sekarang sudah bersikap baik kepadanya. Suli meminta maaf kepada Ganggang. Walaupun Ganggang akan marah kepadanya, dia tidak akan meminjamkan uang tersebut. Bagi Suli, sekarang Ganggang hanya tergoda oleh kehangatan mendadak yang diberikan dari suaminya. Saat pulang ke rumah, Ganggang yang disambut hangat oleh suaminya dengan hidangan makan malam yang sudah siap pun menceritakan kepada suaminya bahwa Suli tidak setuju meminjamkannya uang. Pak Chen terkejut mendengarnya. Dia berkata akan mencari cara sendiri dan menurutnya Suli tidak menganggap Ganggang sebagai sahabatnya. Ganggang pun menjawab bukan begitu. Suli selalu bersikap baik kepadanya, tetapi Pak Chen memotong pembicaraan Ganggang dan berkata bahwa dia takut Ganggang tulus tetapi tidak dianggap orang lain. Masalah uang dia akan menanggungnya. Begitulah kata Pak Chen. Tetapi Ganggang yang tulus berkata, mereka suami istri harus saling melengkapi kekurangan, lalu saling membantu. Dia akan mengatasi masalah ini bersama. Lanjut ke Suli guys. Suli yang sedang bersantai di kafe sambil membaca tiba-tiba mendengar omelan seorang pemuda yang sedang menonton habis sebuah drama karena tidak puas dengan jalan ceritanya dan menyinggung penulis naskah tersebut yang kebetulan adalah Suli. Bahkan pemuda tersebut berkata jejak kakinya di kertas lebih baik daripada tulisan Suli. Suli yang mendengar itu menahan amarah dan memilih kabur diam-diam dari kafe itu. Saat malam hari, Suli yang sedang berjalan menuju pulang ke rumahnya mendapati hak sepatunya patah sebelah. Kebetulan pemuda yang mengomeli naskahnya menawarkan bantuan. Belum sempat Suli mengatakan apa yang bisa dilakukan, pria itu malah mematahkan hak sepatu Suli yang sebelahnya guys, sehingga membuat kedua sepatu Suli tanpa hak. Suli refleks memarahi pria tersebut dan baru menyadari bahwa pria itu adalah pria yang mengomeli tulisannya.
Pria itu terkejut mendapati Suli yang mengenalnya dan mempertanyakan hal itu kepada Suli. Suli pun menjelaskannya dan akhirnya pria tersebut baru sadar kalau dia memarahi penulis di depan penulis itu sendiri dan menawarkan diri untuk mengantarkan Suli pulang, guys. Sesampai di apartemen, Suli berterima kasih kepadanya dan pria itu sangat senang. Baginya sebuah kehormatan bisa mengantar Suli pulang karena dia selalu ingin jadi penulis. Tetapi lulus sekolah, ayahnya mengirimnya bekerja di perusahaan keluarga. Dia pun menanyakan bolehkah dia belajar menulis skrip dengan Suli. Suli tertawa dan menyuruhnya untuk mewarisi bisnis keluarganya saja. Jika jadi penulis akan kehilangan kesenangan menonton drama. Kemudian Suli pun masuk ke rumahnya. Kembali kepada Pak Shen yang baru saja akan keluar menonton dengan Ganggang. Malah didatangi para rentenir ke rumahnya sambil mengancam akan memotong jarinya, guys. Pak Shen yang takut langsung mengatakan dia bisa bayar hutang dan meminta para rentenir mencari Suli saja karena dia banyak uang dan merupakan sahabat baik istrinya, pasti akan membayarkan hutangnya. Para rentenir pun bergegas mencari Suli ke kantornya dan Pak Shen segera memberitahukan hal tersebut kepada Ganggang melalui telepon. Ganggang yang mendengar kabar dari suaminya kembali ke kantor untuk mencegah para rentenir, tetapi ternyata para rentenir sampai duluan. Ganggang yang baru sampai mendengar percakapan Suli dan rentenir tersebut, percakapan yang menyakitkan hati Ganggang. Suli mengatakan kepada para rentenir bahwa Ganggang hanya asistennya, kalau kata kasarnya hanya pembantunya. Akankah mereka membayar hutang pembantunya? Tidak hanya itu, mereka juga membahas foto bersama antara Ganggang dan Suli dan didukung Pak Shen yang mengatakan bahwa ini bukti persahabatan. Suli pun menjawab kalau begitu siapapun bisa menjadi sahabatnya, bahkan mengajak mereka berfoto bersamanya. Setelah itu, Suli mengusir mereka dan mengancam akan memanggil polisi. Para rentenir pun akhirnya pergi. Suli langsung menghubungi Ganggang dan menanyakan keadaannya, yang dijawab singkat oleh Ganggang yang masih syok mendengar semua perkataan Suli yang hanya menganggapnya sebagai pembantu selama ini, bahkan bukan sahabatnya. Padahal semua yang Suli lakukan itu untuk melindungi Ganggang dari para rentenir. Ganggang yang pulang ke rumahnya sangat terkejut dan panik mendapati suaminya yang pingsan dan tangannya yang sedang berdarah, sehingga membawa suaminya ke rumah sakit. Saat suaminya sadar, Ganggang menanyakan yang terjadi. Pak Shen bercerita para rentenir datang kembali untuk memukulnya setelah mendengar dari Suli bahwa Ganggang bukan temannya dan tidak akan membantunya. Ganggang yang sudah sedih tambah sedih dan menangis melihat keadaan suaminya. Ganggang merenungkan hal yang telah terjadi ini di ruang tunggu rumah sakit dengan membawa rasa kecewanya kepada Suli. Keesokan harinya di kantor, setelah Ganggang membacakan jawab rapat Suli, Suli menanyakan apakah para rentenir mencarinya. Ganggang pun menjawab tidak. Suli menyarankan untuk melaporkan mereka ke polisi apabila mencari Ganggang dan segera menceraikan suaminya. Mendengar itu, Ganggang langsung memotong pembicaraan Suli dan berkata akan membereskan masalah itu sendiri. Ganggang yang ingin menyelesaikan masalahnya sendiri ternyata memakai nama Suli mengatakan hal yang tidak Suli katakan untuk mengambil keuntungannya sendiri dari kerjasama dengan perusahaan yang akan melakukan kontrak sehingga dia bisa mendapatkan uang sedikit demi sedikit dan menyerahkannya kepada suaminya untuk menenangkan para rentenir. Di sisi lain, Suli mendapat kiriman bunga di depan rumahnya dari pemuda yang menolongnya kemarin. Dan terselip beberapa kata manis di sana, Suli tersenyum membacanya. Di saat malam hari, Suli yang sudah pulang kerja dan bersantai, dia kedatangan tamu tak terduga, yaitu seorang pria tampan yang telah menolongnya dan mengiriminya bunga sebelumnya. Pria ini beralasan bahwa temannya mengajaknya makan di restoran enak dan kemudian dirinya teringat dengan Suli serta membungkuskannya makanan untuk Suli sebagai cemilan malam. Suli mempersilakannya masuk dan tanpa basa-basi langsung menembaknya dengan pertanyaan, "Apakah kau menyukaiku?" kata Suli. Pria itu pun mengaku bahwa dia menyukai Suli dan ingin mengejar Suli. Tetapi Suli yang tidak berencana memulai hubungan baru menyarankannya untuk berhenti mengejarnya agar tidak rugi. Tetapi pria itu mempunyai pikirannya sendiri dan tetap ingin mencobanya. Hari berikutnya, Suli yang berangkat kerja seperti biasa mendapat hadiah di depan rumahnya kembali. Tetapi Suli hanya membiarkannya saja. Kemudian keesokannya, Suli merasa lega karena sudah nggak ada kiriman hadiah lagi dari pria kemarin, guys.
Di saat Suli di kantor, dia membahas laporan dan beberapa proyek perusahaan yang harus dikerjakan. Ganggang meminta kepada Suli agar menyerahkan proyek itu kepadanya karena dia ingin lebih terlibat, ingin belajar lebih banyak lagi dengan alasan agar bisa membantu lebih banyak pekerjaan Suli nantinya. Tentu saja boleh, jawab Suli. Hanya saja dia sedikit kaget mengingat Ganggang yang sebelumnya sedikit menentang pekerjaan serah terima dan komunikasi selama ini. Ganggang beralasan bahwa bosnya Suli begitu hebat. Jika dia tidak maju, bagaimana bisa dia menjadi asisten Suli yang baik? Lanjut guys, kemudian di saat Suli sedang menulis naskah di kafe, di sana ada pria yang menyukainya telah menunggu dan mengamatinya guys. Suli yang baru sadar melihat pria itu kemudian memanggilnya dan bertanya apakah dia mengikuti Suli. Pria itu pun menjawab kalau dia hanya menyukai Suli, bukan psikopat. Lagi pula dia kebetulan ada urusan di sana dan sekalian melihat Suli. Mereka pun sedikit berdebat tentang kata suka dan rasa suka pria itu pada Suli. Saat Suli beranjak dari kafe, pria tampan itu mengikuti Suli. Sesampai di lift, Suli yang bingung melihat pria itu juga ikut masuk bersamanya. Tetapi pria itu langsung menjawab Suli bahwa mereka sejalan. Setelah Suli sampai ke ruang kantornya, dia pun menanyakan kepada Ganggang tentang kedatangan orang yang akan wawancara hari ini. Dan tiba-tiba dijawab oleh pria tampan yang mengikutinya itu guys dengan semangat. Ternyata pria tersebut bernama Wade. Dialah yang akan diwawancarai untuk lamaran kerja guys. Suli yang ogah-ogahan saat wawancara pun menolak dengan halus lamaran pekerjaan Wade dan menyuruhnya untuk pulang dengan alasan Wade tidak cocok dengan kriteria perusahaan. Tetapi Wade ngebet berkata bahwa dia sesuai dengan syarat yang tertulis di lowongan. Suli menyanggahnya bahwa dia mencari asisten yang ingin belajar dan bekerja dengan sepenuh hati, bukan seperti Wade yang bermain-main. Tetapi Wade membantahnya karena dia sungguh ingin belajar dan bekerja. Dia juga datang melamar karena telah mempelajari perusahaan Suli. Suli yang pusing mendengar penjelasan Wade mulai mencari alasan lain kalau Wade tidak punya pengalaman. Dan Wade sangat beruntung karena Ganggang mengungkapkan pendapatnya bahwa Wade cukup bagus. Ganggang menyarankan kepada Suli untuk memberi Wade kesempatan. Suli sedikit melirik Ganggang dan mengeluarkan jurus terakhirnya berkata bahwa gajinya hanyalah 3.000 yuan. Masuk jam 9 pagi, waktu pulang tidak menentu serta sering lembur. Wade langsung menjawab dia bisa menerima semua itu dan besok akan langsung bekerja. Suli yang sedikit melotot tapi tak berdaya pun mengiyakan dan menyuruhnya pulang untuk hari ini. Tetapi Wade berkata ingin menunggu Suli selesai bekerja dan pulang bersama guys. Hal itu membuat Ganggang mempertanyakan apakah mereka saling mengenal. Jawaban yang tidak sama pun keluar dari mulut Suli dan Wade. Mereka membuat Ganggang mengerti dan memberikan mereka waktu untuk berbincang. Di scan berikutnya, Ganggang makin bahagia melihat suaminya yang terus bersikap manis kepadanya. Tidak lupa dia menyerahkan uang hasil korupsi yang dilakukannya di perusahaan Suli kepada suaminya guys. Tetapi yang tidak Ganggang tahu saat dia tertidur pulas, uang tersebut malah dipakai untuk deposito judol guys. Di tengah malam, Suli yang sedang tidur tiba-tiba bangun dikejutkan dengan suara kaca pecah. Dia pun turun untuk memeriksa asal suara tersebut dan mendapati salah satu jendela kaca rumahnya pecah oleh batu dan ular yang keluar dari kantong kain. Suli sangat syok, tetapi mencari siapa yang melakukan hal itu. Hingga dia berlari keluar rumah, berharap bisa mendapati orang yang melakukannya dan segera menghubungi keamanan setempat untuk pemeriksaan. Tetapi Suli tidak mendapatkan apapun. Ternyata semua itu adalah perbuatan Suheng, mantan suaminya yang telah keluar dari penjara guys. Setelah menteror Suli, Suheng pergi mencari Yingying di apartemennya dan baru mengetahui bahwa Yingying telah pindah. Sedangkan Suli yang tidak cukup tidur tetap berangkat kerja seperti biasanya. Saat di kantor, Wade masuk ke ruangan Suli. Disambut Suli dengan bad mood guys. Wade pun protes akan hal itu dan mengatakan Suli mempunyai kepribadian ganda. Suli pun mengatakan dia sedang tidak ingin berdebat dan menyuruh Wade untuk keluar jika tidak ada urusan. Ternyata Wade meminta tugas pekerjaannya. Suli pun langsung memberinya tugas membaca 3 buku dan meminta Wade untuk mengirimkan rangkumannya hari itu juga guys. Wade yang cukup terkejut langsung ditantang Suli jika tidak sanggup mengundurkan diri saja. Wade langsung membuat postur diam dan siap melaksanakannya.
Setelah itu, Suli membahas proyek tertunda dengan Ganggang, dan Ganggang sanggup meyakinkan Suli bahwa proyek yang tertunda itu untuk menjadikan film jauh lebih berkualitas. Padahal, Ganggang telah melakukan korupsi pada proyek tersebut, tetapi Suli tetap mempercayai Ganggang. Di malam hari, di saat Suli baru saja selesai lembur bekerja dan akan segera pulang melewati meja kerja Wede dan melihat catatan Wede. Suli tak menyangka Wede begitu serius menyelesaikan pekerjaannya. Wede yang entah dari mana masuk melihat Suli yang sedang mengamati catatannya mengatakan sebentar lagi pekerjaannya selesai. Tetapi Suli tetap ketus menjawabnya dan meminta Wede mengirimkan pekerjaannya ke email Suli jika sudah selesai. Tetapi tak lama kemudian Wede yang sedang melanjutkan rangkumannya mendapat kiriman makanan dari Suli. Dia pun tersenyum mengatakan, Suli bermulut tajam tetapi berhati lembut, mencerminkan kepribadian ganda guys. Keesokan harinya, Ganggang memanggil ojol untuk mengirimkan berkas. Tetapi anehnya, berkas itu tidak boleh diberikan ke dalam perusahaan, hanya boleh dititipkan kepada seseorang yang sudah tertera nomor teleponnya untuk mengambilnya langsung dari ojol. Ganggang juga sekalian mengambil paket yang ditujukan untuk Suli dan membawanya ke ruangan Suli. Suli langsung membukanya dan betapa terkejutnya Ganggang dan Suli mendapati isi paket tersebut adalah burung yang telah mati dan beberapa foto Suli. Di sisi lain yang Ganggang tidak tahu, ojol yang mengirimkan berkasnya adalah Suheng. Karena itu, Suheng mengetahui bahwa Ganggang mengkhianati Suli dengan melakukan korupsi. Hal itu Suheng manfaatkan untuk memeras Ganggang dan mengancam Ganggang. Suheng meminta Ganggang membantunya karena dia ingin membuat film dan memerlukan dana 1 juta yuan guys. Suheng juga menjelaskan bahwa dia sudah ada investor dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam 1 minggu. Ganggang berkata bahwa dia tidak punya uang, tetapi Suheng meminta Ganggang menggunakan uang dana dari proyek-proyek perusahaan Suli. Ganggang tidak punya pilihan dan terpaksa mengikuti kemauan Suheng. Setelah 1 minggu berlalu, Suli menanyakan kepada Ganggang tentang apa yang terjadi dengan uang proyek yang belum dikirim karena mendapat pemberitahuan dari penerbit yang belum menerima transferan. Ganggang pun menjawab bahwa dia sudah mengirimnya, mungkin hanya tersangkut di peninjauan bank dan akan segera mengurusnya. Padahal Ganggang sudah mentransfer uang tersebut kepada Suheng guys. Jelas, Ganggang pun sibuk mencari mantan bosnya, Suheng, yang nomornya tidak bisa dihubungi guys. Tetapi Ganggang yang pernah bekerja dengan Suheng punya feeling-feeling keberadaan Suheng dan mendapatinya di hotel sedang santuy-santuy menikmati hidup guys. Ganggang tentu mengomel dan menagih janji Suheng yang seharusnya dia mengembalikan uang proyek perusahaan Suli, tetapi Suheng beralasan bahwa dia juga tertipu oleh produsennya yang membawa kabur uangnya. Dia juga mengalami kerugian dan tidak bisa melakukan apapun. Ganggang merasa Suheng menipunya dan beranggapan Suheng tidak membuat drama dan sudah dari awal berencana menipu dirinya guys. Suheng membantah bahwa dia tidak menipu Ganggang. Bahkan dia sedang memikirkan cara dan meminta Ganggang membantunya mengambil kunci berangkas dari Suli agar dia bisa mengambil berlian Suli sehingga bisa menutupi semua kekurangan uang yang hilang. Lagi-lagi Ganggang tidak punya pilihan dan menuruti Suheng. Di hari H, Ganggang pun menyerahkan kunci berangkas Suli pada Suheng dan berpesan harus segera selesai sebelum Suli selesai rapat. Suheng pun beraksi mengambil berlian itu, tetapi tidak puas dia ingin mengambil semua perhiasan Suli guys. Tetapi yang tidak diketahui Suheng adalah Ganggang ternyata sudah bekerja sama dengan Suli melaporkan Suheng yang ingin mengambil perhiasannya. Dan muncullah Suli sambil merekam Suheng yang sedang mencuri perhiasannya serta memberi pilihan kepada Suheng mau berita ini dimuat atau menyerahkan dirinya ke polisi guys. Suheng sudah tidak peduli dengan nama baiknya dan berkata bahwa berlian itu tidak mampu mengganti kerugiannya. Tetapi Suli balik menanyakan bagaimana dengan anaknya, bagaimana menebusnya. Suheng pun menjawab bahwa dia bersyukur Suli tidak melahirkan anak tersebut. Jika anak itu tahu orang tuanya saling membenci, maka hidupnya sungguh menyedihkan. Ganggang pun langsung mengalihkan pembicaraan, meminta Suli lapor polisi. Suheng langsung mengeluarkan pisau tetapi tidak menyakiti mereka sama sekali. Kemudian pergi begitu saja. Tiba-tiba terdengar suara mobil menabrak sesuatu di luar rumah Suli. Ternyata Suheng yang tertabrak mobil dan pingsan tergeletak di tengah jalan bersimbah darah guys. Kejadian itu membuat Suheng harus terbaring di rumah sakit dengan tidak ada kepastian kapan dia akan sadar, bisa belasan hari, bulanan, tahunan, bahkan selamanya guys. Suheng mengalami pendarahan pada otak, mengakibatkan cedera otak traumatis.
sehingga otaknya kehilangan fungsi dan bertahan hidup dengan mengandalkan peralatan medis saja guys. Suli yang pernah hidup dengan Suheng pastinya merasa kasihan meminta Ganggang untuk mengurus semua biaya rumah sakit dengan namanya. Dan meminta Ganggang mencarikan Suheng perawat dan akan membiayai semua itu. Ganggang menanyakan mengapa Suli melakukan hal itu kepada Suheng yang telah mengkhianatinya. Suli menjawab bahwa orang tua Suheng di kampung dan kesehatan mereka kurang baik, tidak ada yang bisa membantunya. Ganggang yang melihat Suheng terbaring dan tak berdaya merasa lega karena Suheng tidak akan membocorkan rahasianya selama ini yang telah mengkhianati Suli, serta sedikit merenung akan kebaikan Suli yang tidak menyalahkannya atas hilangnya uang Suli yang ditransferkan kepada Suheng sebelumnya. Suli dan Ganggang pun bekerja seperti biasa dan membuat janji dengan sutradara Lee yang terkenal untuk makan malam di Beijing yang hanya 2 jam. Wede yang melihat profil sutradara Lee langsung bersemangat dan berkata sering menonton karya-karyanya. Ganggang bahkan sudah mengumpulkan berbagai informasi tentang sutradara Lee dengan detail. Bahkan sudah memesan hotel dan tiket pesawat untuk Suli. Suli meminta Ganggang memesan tiket untuk Wede juga. Tentu hal itu membuat Wede sangat senang. Ganggang berinisiatif akan memesan 3 tiket, tetapi Suli meminta Ganggang untuk tinggal mengurus proyek yang masih ada sedikit perbedaan pendapat di kantor guys. Ganggang pun sedikit merasa kecewa dan menyerahkan data-data Pak Lee pada Wede yang akan ikut bersama Suli menemui sutradara Lee. Suli dan Wede pun terbang ke Beijing. Mereka bersiap-siap sebelum menemui sutradara Lee. Suli yang tampil memukau membuat Wede terpesona. Wede mendekati Suli kemudian membetulkan rambut Suli. Setelah mereka menunggu selama setengah jam, sutradara Lee akhirnya datang dan Suli memberikan kartu namanya guys. Sutradara Lee memuji Suli karena tasnya yang istimewa yang terbuat dari sampah daur ulang serta ikut menjadi sukarelawan. Wede kemudian menawarkan menu makanan kepada sutradara Lee yang semua pilihan menu tersebut adalah menu istimewa dengan olahan daging. Sutradara Lee yang melihat menu tersebut kemudian pamit pergi, beralasan ada urusan. Hal tersebut cepat ditanggapi oleh Suli mengerti bahwa sutradara Lee adalah seorang vegetarian. Kemudian Suli dengan sigap menawarkan menu istimewa vegetarian yang biasa akan diantri selama beberapa bulan. Mendengar hal itu, sutradara Lee tertarik dan memutuskan akan mencoba hidangan vegetarian tersebut karena sutradara Lee memang seorang vegetarian guys. Pertemuan tersebut pun akhirnya membuahkan hasil. Sutradara Lee sudah sepakat dengan Suli dan menantikan kisah cerita Suli. Suli meminta Wede untuk memesan tiket pulang paling awal besok dan akan langsung membuat proposal. Wede mengajak Suli untuk makan mie di suatu tempat istimewa mengingat Suli banyak bicara saat pertemuan dan hanya makan sedikit guys. Suli sangat menikmati makan malamnya bersama Wede. Walaupun hanya di tempat biasa, bahkan makanannya tergolong murah, tetapi rasanya sangat enak. Suli sangat menikmatinya. Setelah selesai makan, Suli dan Wede berjalan sambil melihat pemandangan sekitar. Wede menawarkan pada Suli untuk menggendongnya karena Suli sudah berjalan seharian dengan sepatu hak tingginya. Tetapi Suli menolaknya. Wede pun berinisiatif memberikan Suli sendal agar Suli tidak kesakitan saat berjalan guys. Wede menanyakan perasaan Suli tentang Suheng yang kecelakaan. Suli menjawab seharusnya dia senang melihat mantan suaminya yang hidup tragis, tetapi banyak hal yang tak terduga terjadi. Ternyata balas dendam tidak begitu membuatnya senang. Menurut Suli, seharusnya tidak ada lagi yang bersedia melangkah ke jenjang pernikahan bersamanya. Belum selesai Suli bicara, Wede langsung membantah hal itu dan berkata dia bersedia. Mendengar hal itu membuat Suli sedikit salah tingkah sejenak dan berkata dia sangat menyedihkan dan tidak perlu masuk ke kuburan pernikahan bersama orang lain. Tiba-tiba saja ada motor listrik yang melewati Suli hampir menabraknya. Tetapi Wede dengan sigap menarik Suli melindunginya dalam pelukan, sehingga membuat suasana sempat menjadi canggung. Dan mereka kembali melanjutkan perjalanan guys. Di sisi lain, Ganggang yang sudah pulang kerja dan sedang makan malam bersama suaminya tampak sedih dan kecewa karena untuk kali pertamanya keputusan Suli yang tidak membawanya dinas bersama, dan Ganggang merasa takut Suli menyadari sesuatu dari tindakannya selama ini dan mencari orang untuk menggantikannya. Suami Ganggang, Pak Shen, yang mendengar keluhan istrinya malah memberi saran agar Ganggang mengambil uang Suli yang banyak dan segera pergi jauh sebelum Suli mengetahui apa yang Ganggang lakukan di belakang Suli selama ini. Ganggang tidak mau tetapi berkata akan memikirkannya lagi.
Pak Shen pun berkata bahwa dia tidak ingin Ganggang mengambil risiko lagi dan tidak ingin melihat Ganggang hidup dalam ketakutan setiap hari, serta merayu istrinya akan memulai hidup baru di tempat di mana orang tidak mengenali mereka. Ganggang pun mengiyakan saran suaminya karena merasa suaminya berniat baik dan memperhatikannya. Setelah pulang dari perjalanan bisnisnya, Suli langsung membuat proposal karangannya untuk kerjasama dengan sutradara Ali. Suli sibuk seharian menyelesaikan pekerjaannya. Ganggang mengantarkan makan malam untuk Suli dan sempat melihat semua isi pekerjaan Suli. Beberapa hari kemudian, Suli mempresentasikan hasil proposal karangannya kepada sutradara Lee. Tetapi di saat Suli sedang menjelaskan setiap rincian isi proposalnya, sutradara Lee tiba-tiba saja menyudahi pertemuan tersebut. Suli yang tidak mengerti akan apa yang terjadi membuatnya meminta penjelasan kepada sutradara Lee. Tetapi hal itu hanya ditanggapi oleh asisten sutradara Lee yang mengatakan bahwa karya Suli sama persis dengan perusahaan yang mereka temui kemarin dan menyerahkan proposal sama persis dengan kepunyaan Suli. Asisten sutradara Lee bisa mengerti hal yang sedang terjadi ini belum tentu salah Suli, tetapi sutradara Lee tidak menoleransi plagiarisme. Suli pun bertemu dengan Ganggang di atas gedung dan mengatakan pada Ganggang bahwa ada mata-mata di perusahaan. Tentu Ganggang sedikit ketakutan mengingat apa yang telah dilakukannya di belakang Suli dan langsung mengatakan kepada Suli bagaimana mungkin itu dia. Suli pun menjawab bahwa dia tidak mungkin mencurigai Ganggang dan malah meminta Ganggang membantunya menyelidiki hal ini bersama. Di sisi lain, ada seorang pria berpakaian serba hitam berjalan memasuki sebuah restoran Jepang yang telah ditunggu oleh seorang wanita yang ternyata adalah Ying Ying, guys. Dan pria yang memasuki ruangan itu adalah Wede yang selama ini telah bekerja dengan Suli. Dari sini sudah tahu ya guys, yang membocorkan proposal karangan Suli adalah Wede yang diminta oleh Ying Ying. Tidak sampai di situ guys, Ying Ying yang belum puas mengerjai Suli meminta bantuan Wede untuk berfoto mesra dengan Suli. Wede menanyakan untuk apa foto tersebut. Ying Ying menjelaskan foto tersebut akan dibuat menjadi foto sebelum perceraian agar bisa memfitnah Suli. Ying Ying berjanji akan menambah upah dan mensensor muka Wede. Tetapi Wede menyarankan kepada Ying Ying untuk berhenti. Lagi pula, Suli tidak sejahat yang dipikirkan Ying Ying. Tetapi Ying Ying yang mendengar perkataan Wede menjadi marah dan berkata Suli bakal membuat suaminya koma. Wede pun menjelaskan bahwa kejadian Suheng adalah kecelakaan. Ying Ying yang mendengar Wede selalu membela Suli mengerti bahwa Wede menyukai Suli. Ying Ying berkata kepada Wede bahwa Suli begitu licik jika dia baik bukan berarti karena dia tertarik kepadamu. Wede yang mendengar perkataan Ying Ying langsung mengakhiri kerjasamanya, tetapi belum sempat Wede keluar ruangan. Ying Ying dengan licik memanfaatkan perasaan Wede dan mengancam akan terus mencari orang lain jika Wede tidak mau dan akan membuat Suli hidup segan mati tak mau. Wede yang mendengar hal itu pun berpikir kembali dan Ying Ying memaksanya untuk menerima uang yang dikembalikan tadi. Dengan tak berdaya, Wede pun terpaksa menerima uang itu kembali. Keesokan harinya, Wede masuk kerja seperti biasa. Tidak sengaja, Wede menabrak Suli saat dia membalikkan badannya sehingga menjatuhkan berkas yang dipegang Suli. Wede membantu memungut berkas dan tak sengaja melihat berkas perusahaan yang disebut sutradara Lee. Jika perusahaan mereka menjiplak perusahaan tersebut. Suli berkata dia sudah menyelidiki hal itu dan meminta Wede untuk merahasiakannya. Di sisi lain, Ganggang sedang didesak pengembalian uang oleh pihak yang mewakili merek suatu produk yaitu Pak Xian yang sebelumnya menandatangani kontrak pembayaran awal dengan Ganggang. Karena Ganggang menjanjikannya perusahaan Suli akan bekerja sama dengan sutradara Lee karena memang itu syarat dari perusahaan produk. Tetapi perusahaan produk masih belum mendengar pengumuman resmi dari Suli sehingga membuat perusahaan produk ragu untuk menjadikan perusahaan Suli brand ambasadornya. Dan yang paling membuat Ganggang takut adalah ini inisiatif Ganggang sendiri tanpa sepengetahuan Suli. Ganggang pun mencoba menenangkan Pak Xian, pihak yang mewakili perusahaan produk tersebut, dan meminta waktu beberapa hari lagi. Tetapi tidak sampai beberapa hari, Pak Xian membatalkan kontrak dan sudah menemukan brand ambasador yang baru, sehingga Pak Xian tidak akan mempermasalahkan kerugian pelanggaran kontrak oleh perusahaan Suli dan meminta prosedur mengakhiri kontrak kerjasama serta pengembalian pembayaran awal dan biaya keperluan Ganggang sekaligus kepadanya.
Genggang pun berkata dia tidak punya uang, sedangkan perusahaan juga harus mengikuti prosedur penarikan uang. Tetapi Pak Xian mengatakan bahwa dia sedang memerlukan uang. Jika Ganggang tidak bisa, maka dia akan meminta kepada Suli. Ganggang pun menjadi galau guys. Wede yang lagi asik ngopi di malam hari tiba-tiba mendapat telepon dari Suli. Tetapi suara si penelepon bukan Suli, melainkan pelayan yang meminta Wede untuk menjemput Suli yang sedang mabuk guys. Saat sampai di bar, Wede mendapati Suli sudah teler di meja. Kemudian mengantarnya pulang ke rumah dan membaringkannya di tempat tidur serta memberinya minum. Tetapi Suli malah tersedak guys. Wede pun membersihkan air yang tumpah di sekitar dagu Suli. Tiba-tiba saja, Suli membuka matanya dan menangkap tangan Wede sambil bertanya berulang kali, "Kenapa kau mengkhianatiku?" Tentu saja Wede terkejut dan tak mampu menjawab Suli. Suli pun terus mengomel sampai kembali teler guys. Kemudian Wede mengeluarkan HP-nya untuk melakukan permintaan Ying-Ying sebelumnya. Setelah itu, Wede bertemu dengan Ying-Ying dan menyerahkan foto mesra Suli bersamanya. Ying-Ying sangat senang dan puas, sedangkan Wede meminta Ying-Ying untuk menepati janjinya, yaitu ini adalah kerjasama terakhir mereka guys. Ying-Ying menyetujuinya dan berkata setelah ini mereka tidak saling mengenal. Keesokan harinya, foto-foto tersebut telah beredar di dunia maya dan berita tersebut diperbincangkan di kantor Suli. Suli tentu syok dan para wartawan sudah berkumpul mencarinya. Suli yang baru saja keluar dari ruangannya langsung disuguhi banyak pertanyaan oleh para wartawan yang telah lama menunggunya guys. Belum sempat dia menjawab, Ying-Ying datang dari belakang sambil bertepuk tangan. Sontak semua mata menoleh ke arah Ying-Ying. Ying-Ying berjalan ke arah Suli dan berbisik di telinga Suli. Jika Suli bersedia berlutut dan meminta maaf kepadanya, mungkin dia akan mempertimbangkan untuk melepaskan Suli. Suli hanya diam tidak memperdulikan Ying-Ying. Ying-Ying pun berbicara di depan para reporter dan mulai playing victim. Seolah-olah dia adalah korban dan tak tertinggal, dia juga memfitnah Suli telah berselingkuh saat masih dalam pernikahannya, melempar tanggung jawabnya kepada sahabat baiknya yaitu dirinya dan berkata Suli memaksanya bersama Suheng untuk mengaku berselingkuh, mengancam akan menghilangkan mereka dari industri perfilman jika tidak menurut serta menuduh Suli atas keadaan koma Suheng. Suli yang mendengar perkataan Ying-Ying meminta para reporter untuk tidak mempercayai omongan Ying-Ying dan berkata dia tidak pernah berselingkuh selama pernikahannya dan foto yang tersebar adalah foto palsu karena ada orang lain yang ingin mencelakainya. Suli pun menantang Ying-Ying untuk bersumpah atas kebenaran perkataan hari ini. Ying-Ying tanpa pikir panjang langsung bersumpah kepada langit jika perkataannya tidak benar sedikit saja ia akan mati menggenaskan. Tiba-tiba Suli tersenyum lega mengatakan akan melihat bagaimana Ying-Ying akan mati. Wede berjalan muncul di depan media. Hal itu tentu membuat Ying-Ying cemas. Ternyata sewaktu Wede akan memfoto Suli kemarin, dia mengurungkan niatnya dan malah merawat Suli. Di saat Wede yang sedang membasahkan kain keluar dari toilet, Suli sudah terbangun, menanyainya kenapa tidak foto lagi. Ternyata Suli sudah mengetahui Wede mengkhianatinya dan menanyakan kepada Wede mengapa dia melakukannya. Suli sengaja membiarkan Wede melihat berkasnya untuk menguji Wede serta mendapatkan sidik jari Wede saat ada yang mengutak-atik berkas di ruang kerjanya. Wede yang ketahuan merasa malu dan meminta maaf kepada Suli. Kemudian Wede pun menceritakan semuanya bahwa Ying-Ying melakukan semua ini untuk membalas dendam, sedangkan Wede hanya demi uang. Suli lanjut menanyakan kenapa Wede tidak memfotonya lagi demi uang. Wede menjawab bahwa dia menyukai Suli dan tidak bisa melakukan hal yang menyakiti Suli, serta akan menjelaskan kepada Ying-Ying dia tidak ingin melakukan hal itu lagi. Kemudian meminta maaf kepada Suli. Tetapi Suli meminta Wede untuk melanjutkan saja fotonya jika memang dia merasa bersalah. Jadi begitulah kejadian sebelumnya yang terjadi hingga membawa Wede bisa muncul di depan para wartawan ya guys. Wede kemudian menjelaskan dan menunjukkan fotonya bersama Suli yang beredar di internet adalah hasil editan. Foto aslinya merupakan foto dari drama seri dan memberikan foto-foto itu kepada reporter untuk diamati. Sekarang giliran Ying-Ying yang terkejut karena senjata makan tuan guys.
Tidak hanya itu, Wede menjelaskan bahwa dia menyelidiki foto-foto tersebut diambil dari akun palsu Weibo, dan alamat IP akun palsu Weibo tersebut adalah rumah sewaan Ying Ying guys. Wede kemudian meminta penjelasan Ying Ying dan diikuti para reporter yang mengerumuninya, hingga membuat Ying Ying malah terjebak di kantor Suli dan menangis malu. Bukannya tobat, Ying Ying malah menghina Suli dengan mengatakan Suli sungguh hebat menggoda pria. Dengan menjentikan jari, pria akan mengekor seperti anjing. Maksudnya menyindir Wede yang awalnya bekerja dengan Ying Ying, malah akhirnya di pihak Suli. Suli tetap tenang dan mempersilahkan Ying Ying melakukan sumpahnya. Ying Ying yang mendengar perkataan Suli langsung emosi, merasa direndahkan dan dipermainkan. Kemudian marah-marah gak jelas serta mengomel hal yang tidak bersangkutan dengan Suli. Ditambah sedikit curhatan guys. Tidak ketinggalan, Ying Ying juga mengungkapkan rasa irinya kepada Suli. Berbeda dengan Suli yang meladeni Ying Ying dengan tenang. Bagi Suli yang dia miliki, sedikit demi sedikit dia dapat dari kedua tangannya. Ying Ying tidak berhenti mengomel dan memancing Suli dengan menyebut anaknya yang telah meninggal. Sambil tertawa dia mengatakan bahwa selama ini Suli telah tertipu, serta menjelaskan bahwa sebenarnya Suheng tidak tahu menahu tentang keguguran Suli, dan mengatakan bukankah Suli sangat sedih dan membenci Suheng selama ini. Ying Ying mengungkapkan kepada Suli bahwa dia ingin melihat Suli menangis sedih dan terseduh-seduh. Suli membalasnya dengan mengatakan, kau dan Suheng adalah dua orang brengsek paling serasi. Suheng masuk penjara karena memukulku, sedangkan kau akan masuk penjara karena memfitnahku. Ying Ying yang mendengar kata masuk penjara langsung linglung dan tiba-tiba mengambil gunting menyerang Suli. Wede yang melihat hal tersebut langsung melindungi Suli sehingga gunting tersebut tertancap di punggung Wede guys. Keesokannya, Ganggang yang baru mengetahui masalah itu mengungkapkan rasa leganya mendapati Suli baik-baik saja. Dan Suli meyakinkan Ganggang bahwa dengan wataknya siapa yang bisa membohonginya. Tak berselang lama, Suli kedatangan tamu yaitu Pak Xian, perwakilan produk yang berurusan dengan Ganggang sebelumnya guys. Tentu Ganggang sangat gelisah, takut rahasianya selama ini terbongkar. Setelah Pak Xian selesai berbicara dengan Suli, dia pun pamit dan meminta izin kepada Suli agar Ganggang bisa membantunya mengisi daftar pengunjung karena dia tidak pandai mengisinya. Suli pun meminta Ganggang mengantar Pak Xian. Saat di lift, Ganggang pun mulai menanyakan untuk apa Pak Xian ke kantor. Pak Xian menjawab dia bahwa dia datang untuk berkomunikasi dengan Suli. Tetapi jika Ganggang tidak mengembalikan uangnya minggu ini, maka dia akan mencari Suli dan mengatakan masalah mereka. Di sisi lain, Wede yang tertikam gunting oleh Ying Ying masih dirawat di rumah sakit. Dia menunggu kedatangan Suli sambil melihat kontak Suli di HP-nya. Tetapi yang masuk adalah perawat yang menanyakan keadaannya. Dia pun tampak kecewa. Setelah perawat memeriksa keadaannya dan akan pergi, perawat mendapati bunga tergeletak di tepi pintu dan menanyakan siapa yang memberikan bunga tersebut, kenapa dia tidak masuk. Wede yang mendengar hal itu langsung bangun walau kesakitan dan dia pun keluar berjalan buru-buru mengejar pemberi bunga, yaitu Suli guys. Kemudian mereka duduk di lorong rumah sakit. Suli berkata dia sudah menanyakan kondisi Wede kepada dokter. Hatinya sudah tenang mengetahui keadaan Wede baik-baik saja. Kemudian Wede meminta maaf dengan tulus kepada Suli karena selama ini telah membohonginya demi uang. Wede meminta maaf karena berpikir untuk memotretnya selagi mabuk. Meminta maaf karena sejak awal sudah mempunyai tujuan mendekatinya dan membohonginya. Suli yang mendengar itu memaafkan Wede. Bagi Suli, setidaknya Wede tetap berhenti pada akhirnya. Suli berharap Wede tidak akan membohongi orang lain lagi hanya demi uang. Wede sedikit lega mendengar perkataan Suli. Dia sangat menyesal dan meminta satu kesempatan lagi kepada Suli. Dia bertanya, apakah Suli pernah menyukainya meski hanya sesaat. Tetapi Suli tidak menjawab Wede dan pergi meninggalkannya. Kembali kepada Ganggang yang masih galau guys. Saat pulang ke rumah, dirinya disambut hangat oleh suaminya yang begitu penuh perhatian karena Ganggang pulang kehujanan bahkan keciprat genangan air yang dilintas mobil. Dengan sedih, Ganggang berkata kepada suaminya bahwa dia telah memikirkan perkataan suaminya dan memutuskan untuk mengikuti perkataan suaminya itu guys, yaitu meninggalkan tempat ini dan memulai hidup baru. Apa yang dilakukannya kepada perusahaan Suli sudah tidak bisa ditutup lagi.
Suami Ganggang menjawabnya bahwa dia mengerti, namun demi hidup bahagia mereka nanti, mereka masih perlu sedikit dana. Ganggang pun mengangguk mengerti. Beberapa hari kemudian, Suli memikirkan Wede yang berada di rumah sakit sendirian. Biar bagaimanapun, Wede terluka karena melindungi dirinya. Setidaknya, Wede adalah karyawan perusahaan. Untuk sopan santun, dia juga boleh mengunjungi Wede. Tetapi saat Suli sampai di rumah sakit, ternyata Wede sudah pulang, guys. Keesokannya, Suli yang masuk kerja seperti biasa dikejutkan dengan kehadiran Wede yang masuk ke lift sambil menawarkan Suli Americano yang dibelinya khusus untuk Suli. Suli bingung dan bertanya, kenapa Wede ada di kantor? Bukankah kemarin seharusnya Wede pergi setelah keluar dari rumah sakit? Dan Suli ketahuan telah mampir ke rumah sakit mencari Wede kemarin hingga membuatnya sedikit salah tingkah. Wede pun mengambil kesempatan untuk menggoda Suli. Suli yang tak bisa mengelak pun berkata bahwa sebelumnya sudah mengatakan dengan jelas agar Wede tidak perlu datang bekerja. Wede yang tak mau kalah mengatakan bahwa hukum ketenagakerjaan menetapkan jika karyawan tidak boleh dipecat selama masa pengobatan. Bahkan saat masa pengobatan selesai, seharusnya perusahaan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Suli tersenyum sinis dan berkata dia akan meminta HRD untuk memberikan pemberitahuan tertulis sekarang. Tetapi bagi Wede setidaknya masih ada 30 hari di sisi Suli. Akan mulai mengejar Suli dari awal tanpa ada tujuan lain. Suli yang mendengar hal itu sedikit salah tingkah dan berkata terserah padamu. Di sisi lain, Ganggang dan suaminya sudah bersiap untuk rencana kepergian mereka, guys. Mereka berjanji bertemu di hotel setelah Ganggang berhasil mendapatkan uang, sedangkan suaminya menyiapkan kepergian mereka besok. Ganggang pun mencari cara untuk mendapatkan uang tunai dengan mengatakan kepada Suli bahwa proyek yang diurusnya selama ini sedikit bermasalah karena kasus Suheng sebelumnya. Tetapi dia sudah mendapatkan jalan keluar dan menemukan aktor yang sedang naik daun dengan jadwal yang sedang kosong. Hanya saja dari pihak manajernya meminta pembayaran di depan sebelum menandatangani kontrak secara tunai sebesar 1 juta yuan. Suli sedikit bingung dan menanyakan kenapa begitu terburu-buru. Ganggang beralasan mungkin perusahaan mereka perlu untuk perputaran dana. Suli pun berkata uang 1 juta yuan perusahaan belum tentu ada. Suli diam sejenak dan berkata akan mencari cara. Kemudian menyuruh Ganggang untuk mengajukan permohonan ke bagian keuangan nantinya. Tetapi Ganggang ternyata sudah menyiapkan dan hanya perlu ditandatangani saja oleh Suli. Suli memuji Ganggang mengatakan persiapannya begitu baik. Kemudian Suli pun menandatanganinya. Ganggang yang terlihat sedih dan merasa bersalah mengajak Suli untuk makan malam. Tetapi Ganggang ingin dia yang mentraktir kali ini saja karena dia ingin berterima kasih. Mereka berdua pun dinner bersama. Ganggang memesan banyak makanan untuk Suli hingga Suli harus meminta Ganggang berhenti memesan makanan dan menggoda Ganggang karena memesan makanan seperti belum makan kemarin. Ganggang pun sedikit keceplosan dan mengatakan terakhir kalinya ingin mentraktir Suli makan enak. Kemudian langsung sadar beralasan kalau dia pegawai dan tidak mungkin Suli berharap padanya untuk sering mentraktirnya makan. Suli pun menggoda Ganggang mengatakan Ganggang pelit kepadanya. Suli langsung mengajak Ganggang makan dengan cepat karena dia masih ada rapat. Ganggang yang mendengar perkataan Suli pun berceramah, menyuruh Suli makan dengan perlahan karena makan dengan cepat tidak akan baik bagi pencernaan Suli. Dan berharap jika kelak Suli tidak seperti itu lagi. Ganggang juga berpesan kepada Suli jika suatu hari dia tidak ada, Suli harus menjaga dirinya baik-baik. Kesehatan nomor 1 dan pekerjaan nomor 2. Suli pun bertanya kepada Ganggang apakah masih ada pesan yang lain dan menanyakan kemana Ganggang akan pergi. Ganggang pun berkata jika saja nanti aku tidak ada. Karena saat menulis skrip kau akan duduk seharian tidak beranjak dari tempat duduk. Ganggang juga berceramah tentang kesehatan Suli. Bahkan menyuruh Suli untuk sering mengikuti kelas yoga, olahraga lainnya dan banyak minum air putih. Suli pun melihat Ganggang dan berkata, kau aneh sekali hari ini, mengapa seperti perpisahan terakhir? Ganggang pun mulai terbata dan beralasan dia mengikuti seminar pengobatan kemarin. Dan dokter banyak membahas hal ini. Suli pun tertawa sambil berkata, masih muda tetapi sudah seperti ibuku. Ganggang tersenyum sambil menahan kesedihannya. Setelah selesai makan malam, Suli kembali ke kantor. Dia terlihat sedih di dalam mobil dan membawa koper yang cukup berat. Saat Suli keluar dari mobil,
Wede baru sampai dengan sepeda motornya. Dia pun segera mendatangi Suli sambil memperlihatkan ranselnya kepada Suli karena berisi biskuit yang baru saja dipanggangnya serta berbagai makanan manis. Tidak lupa Wede sedikit menggombal dengan Suli, tetapi Suli tidak bersemangat dan menyuruh Wede makan sendiri saja. Wede pantang menyerah dan berakhir diperintah Suli untuk membawa koper yang ternyata berisi uang ke bagian keuangan. Keesokan harinya, Ganggang mengambil uang di bagian keuangan. Tentu saja dengan alasan pembayaran proyek. Belum selesai Ganggang memberitahukan maksud kedatangannya, staf bagian langsung tahu maksud kedatangan Ganggang dan berkata bahwa penulis Su sungguh baik terhadapmu. Padahal likuiditas dana perusahaan tidak cukup, tetapi Suli sengaja mengambil uang dari rekening pribadinya dan menyuruh orang membawanya ke sini dan berpesan untuk memberikan uang tersebut kepadamu saat kau datang. Setelah Ganggang menerima uang tersebut, staf keuangan pun memberitahu Suli. Wede menghubungi Suli berkali-kali. Suli tidak menjawabnya dan hanya sibuk melamun. Tetapi tidak lama kemudian muncul Wede dari belakang Suli dan menyapanya. Suli bertanya mengapa Wede bisa tahu keberadaannya. Wede menjawab dia hanya mencoba peruntungannya menemukan Suli di sana karena pernah mendengar wawancara Suli yang mengatakan jika suasana hatinya sedang buruk maka akan datang ke restoran ini guys. Kemudian Suli pun mengungkapkan isi hatinya dan berbicara tentang kesepian. Wede menghiburnya dengan perumpamaan cahaya bintang di langit dan berkata ingin menjadi orang yang menghilangkan keresahan Suli. Wede menggandeng tangan Suli dan membawanya dengan motor ke suatu tempat. Sesampainya di sana, mereka disuguhi dengan pemandangan kota yang indah dan langit bertaburan dengan bintang-bintang bersinar dengan terang. Suasana menjadi lebih sempurna saat mereka bermain kembang api di sana. Setelah puas bermain, Wede mengantar Suli pulang. Mood Suli sudah membaik dan dia berterima kasih kepada Wede karena telah menemaninya dan membiarkannya melihat langit terindah. Wede juga berterima kasih kepada Suli karena sudah membiarkannya menemani Suli selama ini. Walaupun dia tahu mungkin dirinya tidak memiliki peluang lagi, namun dia senang bisa memiliki malam yang indah bersama Suli. Suli hanya menanggapi perkataan Wede dengan ucapan selamat malam. Keesokannya, Ganggang sudah berada di stasiun kereta bersama suaminya dan uang 1 juta yuan Suli. Saat Ganggang ingin ke toilet, dia meminta suaminya naik ke kereta terlebih dahulu dan akan menyusulnya. Tetapi yang terjadi, Ganggang malah mengirim pesan kepada suaminya meminta suaminya untuk pergi dan tidak perlu menunggunya lagi. Ganggang menangis mengingat semua kebersamaan dan kebaikan Suli yang diterimanya selama ini, bahkan Suli sangat mempercayainya. Tanpa Ganggang sangka, Suli berjalan ke arahnya. Saat Ganggang melihat kaki yang tidak asing, dia pun mengangkat kepalanya dan melihat Suli di depannya. Suli hanya menatap Ganggang dalam diam. Ganggang pun menangis terseduh-seduh dan dengan malu menundukkan kepalanya. Suli memeluk dan menenangkan Ganggang, kemudian membawanya pulang, pergi mandi di kolam air hangat bersama. Di sana, Ganggang meminta maaf berkali-kali kepada Suli dan berkata Suli sangat baik kepadanya, tetapi dia malah menipu Suli selama ini. Suli dengan tersenyum menjawab bahwa itu karena dia dengan sukarela ditipu oleh Ganggang, bahwa akting dan alasan Ganggang sangat buruk. Siapa yang akan percaya? Ganggang kembali menangis mendengarnya dan bertanya mengapa masih memberinya uang. Karena aku ingin kau bahagia, jawab Suli. Dan mulai menjelaskan bahwa sejak awal hingga akhir dia menganggap Ganggang sebagai adik kandungnya. Karena di keadaan terpuruk, kesulitan dan paling tak berdaya, hanya Ganggang yang terus menemaninya. Bahkan Suli tahu Ganggang telah menerima persenan dari berbagai proyek. Ganggang pun makin merasa malu dan terus meminta maaf kepada Suli. Kemudian Suli menceritakan saat melihat Ganggang berbaikan dengan suaminya, Ganggang terlihat makin senang setiap hari dan memutuskan uang tersebut akan diberikannya asalkan Pak Sen suami Ganggang bersama Ganggang selamanya dan menganggap uang tersebut sebagai investasi pernikahan mereka. Suli pun berkata dia tidak marah dan menganggap Ganggang sedang membangkang di masa remaja, tergila-gila karena cinta. Kemudian memeluk Ganggang yang masih menangis. Sedangkan Pak Sen, suaminya Ganggang, ketika mengetahui istrinya tetap tinggal dan bertanggung jawab atas semuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk kembali dan menghadapi bersama Ganggang. Ternyata pengorbanan Ganggang tidak sia-sia ya guys. Dan di sisi lain, para rentenir yang sedang asik-asik bermain judi digerebek polisi guys.
Ganggang yang telah menjual rumahnya mendatangi Suli dan memberikan semua uang yang telah dikumpulkan dan berharap bisa menebus sedikit kerugian perusahaan, serta berkata akan mencari cara untuk membayar sisanya kepada Suli. Kemudian Ganggang memberikan surat pengunduran dirinya kepada Suli sambil mengatakan bahwa dia telah banyak berbuat salah dan merasa malu jika tetap bekerja di perusahaan. Tetapi Suli bertanya apa rencana Ganggang dan apakah sudah mendapatkan pekerjaan. Ganggang hanya menggeleng dan Suli bertanya, jadi bagaimana Ganggang akan melunasi hutangnya? Suli berkata tidak akan mengizinkan pengunduran diri Ganggang sebelum melunasi hutang padanya. Selain itu, agar Ganggang bisa melunasi hutang, Suli memutuskan untuk menaikkan gaji Ganggang sebesar 20%, ditambah gratis makan dan akomodasi. Ganggang yang mendengar hal itu kembali menangis karena terharu. Kemudian meminta maaf kepada Suli berkali-kali merasa masih menyesali perbuatannya. Suli hanya tersenyum sambil memeluk Ganggang dan memintanya tidak menangis lagi, serta menghiburnya dengan candaan bahwa dia adalah bos yang kejam sehingga akan menghukum Ganggang untuk lembur menemaninya makan malam. Ganggang pun mengangguk dan tersenyum sambil berderai air mata. Lanjut ke scan berikutnya guys, di mana Suheng salah satu tangannya bergerak. Itu adalah tanda bahwa dia telah siuman. Beberapa hari kemudian Suli menemuinya di rumah sakit saat masih dalam masa pemulihan. Suli menemani Suheng yang berada di kursi roda berkeliling taman di rumah sakit dan berhenti tepat di sebuah tangga di taman rumah sakit sambil bertanya kepada Suheng, "Jika aku lalai dan mendorongmu jatuh di tangga, mereka semua akan percaya padaku tidak?" Suheng pun waspada, langsung menahan kursi rodanya. Suli tertawa kecil melihatnya. Suheng ikut tersenyum. Kemudian Suheng meminta maaf kepada Suli karena telah melukainya dan berkata, setelah sekian lama baru siuman, dia merasa bangun dari mimpi panjang dan juga seperti mendapat hidup baru, serta mengatakan dirinya begitu bodoh memiliki istri sebaik ini tetapi tidak menghargainya, bahkan menghancurkan pernikahan yang bahagia dan karirnya sendiri. Suli tersenyum dan mengatakan bahwa dia menerimanya. Baginya, dendam selama ini seperti sebuah beban besar yang menekannya hingga sulit bernapas, dan berkata sekarang dia ingin melepaskannya. Dan meminta Suheng jika suatu hari mereka bertemu di jalan, Suheng harus pura-pura tidak mengenalinya, tidak menyapa, dan jangan berbicara dengannya, menjadi orang yang tidak saling kenal saja, dan memulai dari awal masing-masing berbahagia. Suheng menjawab Suli bahwa dia akan pergi dari sana suatu hari jika sesuai rencana mungkin tidak akan bertemu lagi dengan Suli serta menjadi orang asing. Suli pun mengangguk, tanda telah menyelesaikan percakapannya serta pergi meninggalkan Suheng. Hari-hari berlalu, Suli tetap fokus bekerja hingga melupakan jika hari sebelumnya adalah hari terakhir kerja Weide. Ganggang yang melihat Suli menanyakan Weide membuat suatu rencana, mendatangi ruangan Suli dan meminta bantuan Suli untuk mengantarkan berkas kepada Weide, dan beralasan masih mempunyai banyak pekerjaan. Suli yang tadinya ingin memanggil kurir untuk mengantarkan berkas kepada Weide mengurungkan niatnya dan berakhir pergi mengantarkannya sendiri. Setelah sampai, Suli ragu saat mengetuk pintu. Tetapi Weide tiba-tiba muncul di belakang Suli berkata, "Mengapa Suli ada di sana?" Suli pun bingung dan bertanya, "Bukankah kau sakit? Mengapa ada di luar?" Weide sedikit bingung tetapi mengambil kesempatan mengaku kalau dia memang sakit dan beralasan baru pulang dari rumah sakit menjalani pemeriksaan. Kemudian mengajak Suli masuk ke apartemennya. Saat masuk, Suli mengatakan alasan kedatangannya. Kemudian meminta Weide untuk tidak melayaninya karena Weide sakit, bahkan menyuruh Weide untuk beristirahat. Saat Suli sedang menghangatkan air hangat 60 derajat, tidak sengaja dia membaca pesan masuk di HP Weide yang mengatakan bahwa Weide meninggalkan catatan di ruang kelas tadi. Tentu saja Suli jadi tahu bahwa dia dipermainkan, kemudian melemparkan HP kepada Weide dan mendapatkan bahwa dia ketahuan. Weide pun langsung mengaku tidak sakit dan berkata bahwa selama 2 hari ini telah mengikuti kelas bimbingan menulis. Saat lulus ingin melamar di perusahaan Suli agar bisa terus berada di sisi Suli. Suli pun bertanya kenapa tidak jujur dari awal. Weide pun berkata bahwa hal itu dilakukannya agar Suli bisa tinggal sejenak. Tetapi Suli berkata dia muak dibohongi, kemudian mengambil tasnya dan keluar dari rumah Weide.
Saat di rumah, Suli yang akan segera tidur bersama Ganggang yang sedang menginap di rumahnya menanyakan alasan Wede berbohong kepada Ganggang. Ganggang pun menjawab bahwa Wede tidak punya niat jahat, hanya ingin bersama Suli lebih lama. Setelah itu, Ganggang protes setelah kembali dari rumah Wede telah mengomentari hal tersebut selama 2 jam lebih. Apakah kau tidak merasa terlalu emosi? Tanya Ganggang kepada Suli. Suli diam memikirkan perkataan Ganggang. Ganggang terus berceramah mengatakan bahwa sikap Suli pada Wede dan orang lain sangat berbeda. Suli tentu langsung membantahnya, tetapi Ganggang kembali menjelaskan jika seorang pria menyukai wanita, pria ingin selalu mengganggu si wanita. Tetapi jika wanita menyukai pria, dia akan terus membahas pria itu dengan temannya. Dalam bahasa skenario, Suli seperti remaja yang keasmaraan. Beberapa waktu berlalu dan tak terasa malam tahun baru telah tiba. Suli sangat bersemangat. Setelah jam pulang, Suli mengajak para stafnya untuk makan malam bersama. Tetapi satu persatu stafnya termasuk Ganggang tidak bisa menemaninya walaupun ditraktir karena masing-masing mereka mempunyai acara sendiri. Mendengar hal itu, Suli menyuruh mereka untuk pulang lebih awal. Tetapi Suli yang tidak punya acara merasa sedikit kesepian dan dia menghabiskan waktunya dengan bekerja hingga larut malam. Sampai kembang api pun telah menghiasi langit gelap dengan cahayanya yang tampak tepat di kantor Suli. Suli menikmati kembang api yang berlomba-lomba menghiasi langit sendirian di kantornya dan teringat saat dirinya bermain kembang api dengan Wede sambil menikmati langit dan pemandangan kota beberapa waktu lalu. Hal itu membuatnya ingin menelpon Wede, tetapi dia mengurungkan niatnya guys. Suli memantapkan hatinya menelepon Wede saat sudah turun dari kantor dan mendengar live musik yang dinyanyikan. Baru saja Suli menelepon, Wede telah mengangkat teleponnya. Suli pun bertanya mengapa menerimanya begitu cepat. Wede menjawab bahwa dia senantiasa menunggu telepon dari Suli. Suli pun berkata bahwa Wede pandai berbohong kemudian mematikan teleponnya. Tetapi saat Suli berbalik badan, dia melihat Wede telah berada di belakangnya yang sedang memasukkan HP ke saku. Dengan setengah berteriak, Wede mengatakan kepada Suli bahwa dia tidak berbohong dan senantiasa menunggu Suli. Serta Wede berjanji tidak akan membohongi Suli lagi kelak. Suli berjalan perlahan ke tempat di mana Wede berdiri sambil mengingat masa-masa kebersamaan mereka sebelumnya. Setelah sampai di depan Wede, Suli tersenyum lalu memeluk Wede guys. Wede yang cukup kaget menyambut pelukan Suli dengan senyuman bahagia. Momen tersebut makin indah saat kembang api ikut memeriahkan pelukan mereka. Beberapa bulan kemudian, Suli menunggu di tepi jalan dekat penjara. Tidak berselang lama, ada sosok yang keluar dari sana yang ternyata adalah Ying Ying guys. Ying Ying yang sebelumnya melakukan kriminal karena menusuk Wede telah menyelesaikan masa hukumannya. Ying Ying berjalan mendekati Suli. Belum sempat Ying Ying bertanya, Suli meminta Ying Ying untuk tidak salah paham karena dia datang bukan karena ingin menjemput Ying Ying. Kemudian Suli memberikan sebuah surat dan sebuah kartu kepada Ying Ying yang dititipkan Su Heng padanya. Ying Ying langsung membuka surat itu yang berisi permintaan maaf Su Heng karena selama ini telah membuatnya menderita. Ying Ying terharu dan menahan tangisnya. Kemudian Suli juga berkata dia telah membeli sepasang sepatu sewaktu perjalanan ke sana dan memberikannya kepada Ying Ying. Berharap Ying Ying bisa memulai dari awal, setiap langkah dijalani dengan benar, berjalan maju dan tidak berbalik lagi. Kemudian Suli langsung kembali ke mobilnya dan pergi meninggalkan Ying Ying guys. Ying Ying hanya bisa menangis dan baru bisa berkata maaf saat Suli telah pergi. Kemudian mengganti sepatunya dengan sepatu pemberian Suli yang berwarna putih dan berjalan pergi meninggalkan penjara itu guys. Suli mantap menjalani hari-harinya tanpa menyimpan dendam apapun lagi. Hatinya lebih tenang setelah melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Fokus akan masa depan lebih penting daripada memikirkan masa lalu yang tak berarti guys. Drama pun berakhir happy ending. Di sini kita bisa belajar sesuatu dari cerita Suli guys, di mana saat kita melakukan pembalasan dendam, hal itu tidak akan memuaskan hati kita dan bahkan kita banyak rugi dalam waktu dan pikiran serta perasaan guys. Biarlah segala bentuk pembalasan kita serahkan kepada Tuhan. Kita jalani kehidupan ini dengan ikhlas dan rasa syukur.
Sehingga semua hal yang kita lewati menjadi berkat tersendiri bagi kita ya guys. Nah, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Semoga review drama ini menghibur kalian dan bisa mengisi waktu senggang kalian.